Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Hai peserta lomba. Zoom meeting lomba masak virtual bentar lagi mau dimulai nih. Siapa pemenangnya? Langsung nonton ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen lomba masak virtual Dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. persembahan Bayangkara tentunya Ibu, Ya. Bayangkari dan juga Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel dan tentunya Lemak Mbak Nian. Gaya tim berapa tadi kemarin? Saya lupa Bu ya. Oke, jadi Ibu tibalah kita di hari keempat. Tepatnya itu untuk kategori kudapan. Atau dessert. Benar ya Bu Leni ya? Dessert ya? Atau dessert atau Oke. appetizer. Ya, appetizer ya. Oke. Jadi kudapan ya. Jadi Ibu, kita sudah punya 6 peserta di sini. Langsung hari ini. Ada peserta dari nomor 16, timnya Ibu Feni. Ada peserta dari nomor 13, itu timnya siapa Ibu? Pak Arif Marna. Ya, Mas Arif. Dan tim 18 ada Bu Emma. Emma Ratna. Tim 14 ada timnya Ibu Iren. Ibu Iren. Dan tim 15 ada timnya Mas Revi. Dan terakhir? Dan terakhir ada Mbak Eka. Di Eka tim Cahya, ya? 17. Oke. Ya. Jadi Dewan Juri dan para peserta yang terhormat, seperti yang kita umumkan di awal tadi sebelum Zoom meeting bahwa kita akan langsung mengambil juara 1 dan juara 2 untuk kategori kudapan ini. Ya, memang agak berbeda dengan yang sebelumnya, 3 hari sebelumnya ya. Kalau pindang itu sehari tampil 4, kemudian diambil 1 ya. Juara kalau grup. untuk hari ini, hari keempat, khusus untuk kudapan, jadi 6 tim langsung diadu dan akan diambil 2 pemenangnya ya. Di mana juara satunya nanti akan mendampingi juara 1 dari pindang, Ibu. Iya. Untuk demo masak di puncak acara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 di mana, Ibu? Di area Pakri ya. Di area Pakri. Di Jalan Bambang Utoyo kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu di mana Pakri itu terusan, Bu. Iya. Pakri itu ya di area Pakri. Oh, Pakri itu yang arah dekat itu ya, dekat Mampang itu ya? Iya. Oh, oke. Oke, Ibu, kita langsung sapa saja kedua dewan juri kita. Tapi kita kasih tahu bahwa dewan jurinya bukan hanya ada 2. Di dalam sebenarnya ada 3. Ya. Salah satu perwakilan Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel dan Lemanian. Oh, ada di studio Ibu, Mas Anafija. Tapi temanya di belakang kamera dikit ya, Ibu ya. Kita sapa dulu dewan juri kita. Ada yang cantik hari ini, Mbak Leni. Mbak Leni. Selamat siang. Siang. Sehat, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Ini harus sehat dong, karena kategori ini yang paling ditunggu Mbak Leni dari kemarin ini. Kayaknya peserta hari ini bakal dikulitin ya. Dikulit habis. Ada suaranya. Mbak Leni ya. Sampai Mbak Leni ngomong, biarlah besok aku bingung ngomongnya. Iya. Kedengeran suaranya. Oh, kedengeran. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran Ibu? Halo Mbak Leni. Nggak bisa dengar saya. Kedengeran saya. Kedengeran. Tadi ada. Halo. Mbak Leni headsetnya mungkin? Kedengeran saya. Halo. Oke. Oke, Mbak Leni masih bisa dengar suara kami ya? Bisa. Oke. Bang, tolong Mbak, ada angin-angin mamiri lewat ya tadi Ibu ya. Jadi tadi itu Mbak Leni, salah satu juri kita mewakili Bayangkari. Bayangkari ya. Dan juga memang nggak cuma Mbak Leni, ada yang tampan di sini. Kalau kemarin kami tampan cuma berdua, sekarang ada cowoknya juga. Itu ada Chef Budi dari Asosiasi Chef Indonesia. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam. Dari seluruh peserta Zoom, termasuk Dewan Juri, Chef Budi ini konsisten dengan background-nya. Ujung di belakang itu loh. Tetap di office masalahnya. Chef, udah makan siang, Chef? Belum. Oh, belum. Dedikasi yang tinggi terhadap lomba masak ya, membuat Chef Budi menahan dulu makan siang untuk sementara waktu. Atau diet ya, Baru selesai nyiapin catering tadi. Ada yang hajatan. Orderan masuk ya. Saya nggak bisa dengar suaranya ya. Oke. Dari grup berapa itu? Halo, dari grup berapa yang nggak bisa dengar suara kami? Oh, dari 17 ya? Enggak. Emma Ratna, tim 18 nggak bisa dengar suara kami? Halo? Kasih kode ke kita kalau nggak bisa dengar suara kita. Buat teman-teman bisa dikasih tahu di chatnya ya, bahwa kalau Mbak Emma nggak bisa dengar suara kita, ganti headset aja ya.
Oke, kita langsung lanjut aja. Dewan juri kita langsung lanjut untuk penilaian. Jadi seperti biasa penilaian silakan kirimkan ke timnya Seriput Tribun biar direkap ya. Jadi nanti di akhir kita akan langsung rekap. Tim, kenapa? Untuk reminder, ya, untuk reminder mungkin karena ini kategori kudapan, mungkin Mbak Leni ada yang mau disampaikan ke para peserta sebelum nantinya kita langsung mulai video. Karena kemarin-kemarin kan saya Budi terus tuh. Kemarin saya Budi. Nah, ini oncak. Gitulah, saya Budi lagi ya. Saya Budi lagi ya. Kenapa? Saya Budi lagi. Coba Hira dicek mikrofonnya masih hidup. Halo. Oke. Saya Budi. Ya. Disuruh Mbak Leni mewakilkan. Oh. Sepatah dua kata. Oke. Ya. Oke, terima Apa nih kasih. yang kita nilai dari peserta hari ini? Karena ini kudapan nih, bukan pinang, bukan yang berkuah-kuah lagi, adus yang berkuah. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Lomba Lomasa HUT Bayangkara ke-74. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita final penilaian untuk grup kudapan, dan dari beberapa kudapan yang dikirim ada snack dan ada yang berkuah yaitu tekwan. Dari segi penilaian nanti kita sudah dapatkan bahwa hasil-hasil yang dikirim ke Tribun Sumsel kemarin itu adalah hasil karya khas masakan Palembang seperti dodol, tekwan, Mak Joral itu apa ya? Mak Jorol. Kojo ya? Kojo itu. Oh, Kojo ya, Masuba Kojo ya. Masih temanya masih dapat tuh Palembang. Dan talam serikaya kemarin so sweet, enak banget. Apalagi kemarin ya? Dadar Jiwo. Dadar Dadar Jiwo. Jiwo sudah mewakili menu-menu khas Palembang semua. Ada beberapa penilaian hari ini yang langsung akan ditentukan pemenangnya, pemenang satu dan pemenang kedua, dan nanti pemenang pertama akan mewakili salah satu untuk mendampingi Ibu Kapolda demo di rumah dinas Pakri. Nanti akan ditemani oleh tim Tribun serta Ica, dan juga nanti ada pemenang dari final lomba pindang. Yang pindang kemarin. Ya. Jadi hari ini kita langsung pengumuman final, jadi sama-sama kita berdoa bahwa nomor dan makanan kita adalah yang terbaik dari yang baik-baik semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja saya Budi. Cukup? Oke. Ya. Tapi seperti biasa ya Bu ya, yang namanya pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jangan berkecil hati, karena emang sedari awal tujuan kita semua mengadakan lomba ini adalah mengenalkan Bu ya, hasanah kuliner di Sumatera Selatan. Jadi jangan kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia Bu. Jadi itu nih banyak. Udah menyaksikan live, mungkin tahunya di sini ya. Oh ternyata bikin Kojo, Mak Jorol tadi, tahunya di sini. Ya, jadi berbagi resep juga ya dengan penonton. Siap. Kalau yang kudapan ini tidak ada yang sama, hampir semuanya beda. Dari 6 peserta itu menampilkan makanan yang berbeda. Benar. Kalau masakan pindang kemarin hampir kebanyakan dari pindang tulang. Nah, kalau yang ini memang benar-benar beda. Jadi kita untuk hari ini kita sudah dapat 6 masakan khas Sumatera Selatan. Benar. Sebenarnya masih banyak lagi makanan khas Palembang. Seperti pempek aja dibelah dibagi beberapa nama pempek kayak gitu. Jadi memang Palembang dan Sumatera Selatan ini memiliki kudapan yang beraneka ragam. Berarti Palembang itu bukan cuma pempek, bukan cuma pindang, Ibu. Banyak. Oke, Dewan Juri, kita langsung saja ke peserta pertama. Ini ada tim 16, timnya Ibu Feni. Ini yang bikin dodol duren kalau tidak salah Ibu ya. Duren, ya. Oke, kita sapa dulu Mbak Feni sebelum kita putar videonya. Halo, Assalamualaikum. Mbak Feni. Halo. Bisa dengar suara kami? Waalaikumsalam, bisa dengar. Oke, jadi Dewan Juri, Mbak Feni ini adalah tim 16 yang kemarin bikin dodol duren ya? Dodol duren, oke. Yang dalam cup itu kalau salah Bu? Ya, kayak mau anter-anteran ya. Nggak salah, cantik benar itu. Oke, teman-teman videonya udah bisa diputar? Bentar, kita masih persiapan dulu. Jadi kemarin itu Ibu, waktu kita ngedit videonya, Ibu Feni ini ngeditnya sama anak-anaknya Ibu. Iya. Saya kompak sekali. Oke, kita langsung putar Dewan Juri ini untuk video peserta nomor 16 dengan menu dodol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 16. Nama saya Feni. Sebelah kanan saya Afia. Sebelah kiri saya Afia. Kami akan mulai memasak dodol ciri khas dari daerah Lahat. Dodol duren Lahat. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan bahan-bahan yang akan kami pakai pada hari ini. Bahan pertama adalah tepung ketan setengah kilo, tepung beras 1/4 kilo, gula merah 1 kilo, gula pasir setengah kilo dicairkan jadi 1, terus ditambah santan kental 1000 ml, santan cair 500 ml, ditambah dengan garam 1 sendok makan, ditambah dengan duren menurut selera kita. Baiklah, sekarang kita campurkan semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Pertama, kita siapkan kuali, dan kedua, masukkan tepung ketan dan tepung berasnya ke dalam kuali. Ya, pelan-pelan. Ya. Ya. Terus kita masukkan juga gula merahnya. Ya. Aduk pelan-pelan. Gula merah sampai habis. Kita masukkan pula santan kental dan santan cair sekaligus. Kita aduk juga pelan-pelan. Terus kita masukkan juga garam. Ya, masukkan garam 1 sendok. Ya, kira-kira udah agak campur. Kita masukkan juga duren. Ya, duren. Durennya menurut selera kita ya, agak banyak juga lebih bagus, biar durennya terasa. Ya, cukup. Baiklah, setelah adonan kita aduk rata, selanjutnya kita naikkan ke atas kompor untuk dimasak. Baiklah, sekarang adonan setelah kita aduk rata, kita naikkan ke atas kompor. 2 jam pertama kita masak dengan api besar, dan 2 jam terakhir kita masak dengan api sedang. Baiklah, sekarang adonan sudah mulai mengental dan rata adukannya. Pelan-pelan kita aduk terus sampai dia betul-betul mengental. Tara, dodolnya sudah jadi. Minyaknya sudah keluar, berarti dodolnya sudah jadi. Kita dinginkan dahulu, baru kita kemas. Baiklah, setelah dodolnya matang dan dingin, sekarang kita kemas dengan kemasan yang rapi dan cantik. Yuk, kita mulai kemas. Kemas satu-satu. Ya, jangan terlalu penuh. Pakai kertas, sematkan kertas. Terus langsung kita tutup dulu kali ya, biar nggak ada minyaknya. Kita susun tutupnya, terus langsung kita pasang bungkusnya. Jangan lupa tutup atasnya. Ya, langsung kita pasang kertasnya, pelan-pelan dan sobek ya. Oke, tutup. Seperti ini. Kita biar lebih cantik lagi, kita seperti ini tampilannya. Cantik kan? Inilah dodol duren ciri khas Lahat, hasil karya kelompok 16 yang biasanya dipakai untuk acara seserahan pernikahan di Kabupaten Lahat. Alhamdulillah. Sudah selesai, Ibu? Itu tadi? Udah selesai seserahannya, Bu. Tapi Sudah ya?
Tadi mesem-mesem Bu, lihat yang kanan, yang kiri. Ibu jangan suka menebak kabar burung Ibu ya. Oke, lanjut sebelum kita lanjut. Ini saya sudah melihat Ibu Leni sudah tidak sabar ini ingin berkomentar ya. Silakan Bu Leni. Ya. Lahat tadi ya. Nyala. Jemelahat. Mbak Leni silakan Mbak Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penny. Ya. Jawab. Bertanya ya sudah. Apa? Bertanya ya. Boleh saya bertanya Bu Teni? Ya, boleh. Siap. Tadi kan ada 2 jam kecil. Tambahan breakfast lambannya. Drivernya cuma Suaranya putus-putus. Ada 2 jam api besar dan 2 jam api kecil. Suaranya nggak jelas, Bu. Oke, sebentar ya. Ada suara yang lain masuk. Oke. Oke, Mbak Leni bisa dilanjutin? Jelaskan cara memasaknya 2 jam menggunakan api besar dan 2 jam. Nah, ini kan terbalik. Biasa yang saya gunakan adalah api kecil selama 4 jam. Sekarang Bu Penny menggunakan api besar selama 2 api besar selama 2 jam dan kemudian 2 jam api kecil. Nah, fungsinya apa? Ya. Awalnya api besar dulu. Karena ini kan ada campuran tepung beras sama tepung ketan. Kalau kita murni pakai tepung ketan, itu memang dari awal kita pakai api kecil, api sedang. Tapi karena ini ada campuran dari tepung beras dan tepung ketan, maka kita pakai 2 jam pertama kita pakai apinya agak besar ya, supaya tepung ketan dan tepung beras itu tidak pecah, istilahnya pecah kalau kami di Lahat ya. Cut basic kok, yang portrait. Oke, silakan. Ya, setelah 2 jam pertama api besar, tepung ketan dan tepung beras itu akan lebih menyatu, lebih bagus, lebih halus. Karena kami di Lahat itu ada 2 macam dodol, satu tepung ketan murni dan satu Percampuran dengan tepung beras. Campur dengan tepung beras. Tepung beras ini kalau kita pakai api sedang, dia nggak terlalu halus hasilnya, kalah dengan ketan istilahnya. Makanya kita pakai 2 jam pertama apinya agak besar, tapi tidak terlalu besar juga, cuman agak besar dari yang terakhir. Nah, yang terakhir itu kita pakai kenapa harus kecil? Karena dia kan ada campuran gula dan tepung itu, kalau kita pakai langsung besar, dia akan gosong. Makanya kita pakai apinya kecil. Tadi itu kalau menurut tepung berasnya berapa tadi? 500 gram. Tepung ketannya? 250 gram tepung beras, 500 gram tepung ketan. Oh, jadi tepung ketannya lebih banyak daripada tepung berasnya ya? Iya. Oh, gitu ya. Iya. Kemarin saya rasa dodolnya memang tidak terlalu manis. Memang cocok lah buat yang tidak demen manis. Karena biasanya dodol itu memang gurih-gurih gitu ya, Bu. Kemarin ditambah lagi dengan durian. Durian juga tidak dominan durian. Yang tidak suka durian pasti bisa makan. Tekstur dodolnya memang benar kata Ibu tadi, halus. Tidak biasanya dodol mana yang saya suka makan itu? Seperti dodol Bengkulu. Yang saya makan ini seperti dodol Bengkulu, mirip. Halusnya juga sama, teksturnya juga bagus. Yang saya suka dari dodol ini, rasa sudah pas semua, packingnya cantik banget. Packingnya cantik banget. Kalau untuk jual sih udah layak jual buat saya ini. Memang udah dijual, Bu? Oh, sudah dijual, memang sudah punya ini ya? Ya, setiap ada yang mau nikahan kita jual. Oh, alhamdulillah. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin lanjut Chef Budi, Chef. Oke. Terima kasih. Thank you, Mbak Leni. Ya. Lanjut, Chef Budi. Matur nuwun. Monggo. Monggo diaturin. Oke, selamat siang Bu. Siapa ya? Mbak Feni. Mbak Feni. Bu Leni. Bu Leni bukan. Siapa? Feni. Mana sih? Oh, Ibu Feni. Ya. Selamat sore Bu Feni.
Sore. Oke. Karyanya bagus. Amin. Dodolnya berani, maksudnya itu berani nampilkan dodol, karena kan konsekuensinya kalau kita battle atau lomba langsung itu makan waktu. Ya. Tapi karena lombanya virtual dan hanya mengirimkan makanan, jadi saya appreciate cocok lah, jadi fast gitu. Ya. Kalau boleh tahu pakai santan-santan apa Bu ya? Fresh atau santan? Fresh. Santan fresh tadi. Santan fresh ya. Ya. Santan fresh, ya. Itu penggunaan kualinya kuali yang aluminium. Saya aluminium, saya nggak mau pakai yang ada lapisan teflon, nggak mau yang pakai stainless, karena dari ibu saya memang diajarkan pakai kuali itu. Kita menghindari untuk, memang dari awal begitu. Karena kalau kita dilahat kan pakai kayu bakar. Iya. Itu kan pakai kualinya lebih besar lagi. Jadi memang pakai yang seperti itu kualinya gitu. Kalau untuk dodol di daerah Jawa, mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur itu dia menggunakan beji, Bu. Beji itu kuali hitam yang tebel itu, Bu. Ya, kalau di ibu saya juga gitu, namanya kuali besi kalau dilahat. Ya, beji namanya, kuali beji. Ya, kalau dilahat besi namanya. Nah, makanya kalau pakai aluminium itu, setahu saya aluminium itu kalau dibakar dalam suhu panas kurang lebih 1 jam lebih, itu akan meleleh, berlobang. Karena aluminium itu rentan retak. Tapi kalau kuali beji itu mau diadut mau sampai sehari semalam pun masih ini. Karena kalau hajatan di daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu kalau bikin dodol itu sampai seharian. Karena kan bikinnya banyak gitu. Iya. Bisa lihat video ini, wah. Ini berarti bikin dikit-dikit untuk di rumah pun bisa, karena dengan kuali aluminium bisa jadi gitu. Jadi buat inovasi ke depan, kalau perumahan atau UMKM, Ibu dari UMKM ya? Ya, UMKM saya. Ya. Jadi nggak terlalu mubazir, Jadi gini, seandainya rata-rata satu resep untuk beji itu mungkin 10 kilo. Tapi karena kita bisa menghemat bahan atau biaya, jadi kita bikin 1 kilo pun bisa. Iya. Ya. Jadi kalau untuk rasa sih kemarin benar yang dikatakan Ibu Leni, memang enak pas. Jadi identik manis dodol itu nggak ini benar, nggak strong banget kemarin. Jadi kita yang sudah mengurangi kadar gula, ya kemarin sudah alhamdulillah sudah ini. Tapi sebenarnya dodol itu kadar gulanya nggak terlalu tinggi, karena kebanyakan yang dipakai gula merah, kecuali kalau gula putih. Kalau gula putih itu kalori sama kadar gulanya akan mempengaruhi tubuh kita. Makanya walaupun pecinta dodol, kalau masih pemakaian gulanya gula merah, dari segi kesehatan masih agak rendah nilai kalori dari itu kadar gulanya. Dari saya cukup, terima kasih. Makasih, Chef. Makasih, Chef Budi. Tapi nggak bikin enak ya. Iya. Ini nanti dulu, Mbak Feni. Ya. Di Palembang kan ada juga nih lempok duren. Ya, ada. Duren apa itu, Mbak? Kenapa? Ada lempok duren. Nah, bedanya dengan lempok duren yang dari Palembang apa bedanya, Mbak? Kalau dodol lahat? Kalau dari lahat sebenarnya sama aja ya, mirip-mirip juga seperti itu. Jadi dodol lempok duren itu ya murni duren, karena kebetulan di daerah lahat kan memang sentra duren banyak ya. Kami juga punya kebun duren sendiri di sana. Jadi manfaatkan duren yang sudah matang terlalu banyak, kita bikin lempok. Lempok itu sebenarnya kalau di kami tanpa santan, hanya dikasih gula. Oh, itu bedanya, Mbak? Ya, kami tanpa santan. Kalau di lahat itu murni pakai gula merah. Kalau sekarang lagi musim duren, Bu? Belum, sudah selesai. Nanti kalau dodol sama lempok itu beda banget. Kalau dodol itu sudah Nusantara, dan rasanya pun bisa beda-beda. Bisa rasa duren, bisa rasa nanas, bisa rasa nangka, itu dodol. Tapi kalau lempok dia murni berasal dari duren. Itu. Oke. Itu kan durennya dari sana, sisa kemarin. Saya freezerkan. Kenapa, Ibu? Itu durennya kan hasil kita waktu musim duren kemarin.
Oh. Saya Udah ya, Bu? iya, kita freezerkan Kalau khususan. bentuknya beda lagi Bu ya. Lagi Iya. UMKM-nya di mana, Bu? UMKM-nya di Palembang apa di Lahat, Bu? di Palembang. Oh, ini di Palembang ini ya? Ya, saya udah domisili Palembang sekarang. Oh, jadi di Palembang masih ada ya antarannya pakai dodol? Masih, Pak. Masih sampai sekarang masih. Kita Mau masih. diulang, Pak? Oh, saya budi kode. Iya. Ada satu lagi. Ayo saya. Mas saya, istri saya dulu kok nggak minta dodol ya antarannya. Sep, aku duluan, Mbak Sep. Oke. Oke, dari kelompok 16. Kelompok 16, Bu Penny ya. Cukup Ya. ya. Cukup. Terima kasih Bu Penny dengan tadi dodol ya. Makasih, makasih. Lanjut Ya. kita di Tim 13. Boleh dinyalain Ya, mikrofonnya untuk tim jadi 13? Tim 13 ini menampilkan 13, Teh. Srikaya atau Srikayo ya. Sri kata Kayo. Palembangnya. Oke, kita di cross check dulu. Salam Srikayo. Mas Arif masih di sana, Mas Arif? Ya, siap. Standby. Oke, kedengeran ya suara kami ya? Jelas. Oke, suara hati kita juga kedengeran ya? Iya. Oke. Oh, banget. Gimana teman-teman? Videonya udah bisa diputar? Oke. Nah, langsung kita Dewan putar juri ya. ini video dari tim 13 yang menunya itu Srikaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kita close dulu tadi. Terpencet Ibu ya. Iya. Maklum masih excited kita Bu ya. Tim 13. Oke. Masih persiapan ya Bu ya. Maklum bawaan dingin Bu ya. Bawaan dingin. Jadi tadi Belum move on dari dodol. kalau nggak salah Mas Arif ini masih ini ya, masih satu tim sama yang kemarin ya, yang Iya, sama dari pindangnya yang pakai mie itu kalau nggak salah tim berapa ya? Lupa saya Bu. 10 ya, kalau nggak salah. Iya. Oke, lanjut tim 13 ini Srikaya. Selamat pagi para dewan juri dan seluruh panitia kegiatan lomba masak virtual. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di mana perkenalkan saya Arif Marnasanjaya. Saya Bimo Rejo. Dan saya Kartika Wijaya. Kami akan membuat Srikaya labu ketan. Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan Srikaya sendiri, kita menggunakan 300 gram santan, 100 gram gula, 100 gram labu parang kukus, dan 5 butir telur. Untuk ketannya, kita menggunakan 200 gram santan, 200 gram ketan. Rinciannya kita menggunakan 75 gram gula aren, 3 lembar daun pandan, 50 gram air masak, dan 50 gram krim. Dan untuk garisnya sendiri kita menggunakan buah stroberi dan menggunakan ubi dan akan dijadikan sebagai keripik. Untuk kita langkah pertama dalam pembuatan Srikaya labu ketan ini, pertama-tama kita harus menghidupkan dulu kompor kukusan, karena ini langkah awal untuk membuat Srikaya labu ketan. Dan selanjutnya kita mencampurkan 300 gram santan, 100 gram gula, Yang kotor ini diambil. dan 100 gram labu yang sudah dikukus. Dan ini kita blender semua menjadi satu sampai halus. Kita akan memacok dulu telur yang sudah kita campur tadi. Dan selanjutnya kita campurkan dengan semua bahan yang sudah dihaluskan tadi. Tujuannya kita menghaluskan dipakai saringan ini agar semua ampas-ampas dari labu tadi tidak tercampur dengan adonan Srikaya labu ketan yang akan kita buat. Campur rata semuanya. Apabila sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah diberi aluminium foil. Untuk ukuran dalam satu loyang ini kita menggunakan sampai setengah loyangnya saja. Dan kita masukkan ke dalam kukusan. Pastikan kukusan dalam keadaan yang panas. Dan agar air yang dari kukusan ini tidak jatuh ke dalam adonan, maka kita harus menutupnya dengan kain lap.
yang bersih tentunya. Dan kita atur suhu dari kompor ini untuk sedang saja, karena apabila kita menggunakan api yang besar, maka akan membuat adonan telur yang di dalam adonan tadi bakal pecah. Sambil menunggu srikaya sedang direbus, maka kita akan membuat terlebih dahulu adalah ketan sebagai pendamping srikaya yang akan ditambahkan nanti. Baik, bahan-bahannya yaitu tadi sudah kita sebutkan, ada ketan. Ini adalah beras ketan, di mana beras ketan ini jangan lupa yaitu adalah kita rendam terlebih dahulu kurang lebih semalam ya, atau sekitar 6 sampai 8 jam. Nah, lalu selanjutnya adalah ada santan yang langsung kita masukkan. Santan yang kita gunakan adalah ya santan kelapa yang tidak terlalu cair ya, jadi agak sedikit kental agar nanti si ketannya itu bisa lebih terlihat dan terasa lebih gurih. Dan selanjutnya yaitu adalah kita beri sedikit garam. Setelah semua bahan masuk, lalu kita aduk rata hingga tercampur rata terlebih dahulu. Setelah campur rata semuanya, baru kita nyalakan apinya terlebih dahulu. Baik, api yang digunakan adalah api sedang, campur rata, lalu kita tutup, lalu kita masak kurang lebih sekitar 20 menit ya. Namun sambil menunggu srikaya dan ketannya matang, maka kita akan membuat sausnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat saus kinca. Seperti sudah disebutkan, bahan-bahan yang ada seperti daun pandan, gula merah, serta air yang sudah matang. Baiklah, langkah pertama kita hidupkan api, lalu masukkan air yang sudah matang ke dalam. Oke, sudah itu kita masukkan gula dan kita tunggu sampai gula tersebut benar-benar mencair. Setelah gula aren benar-benar mencair, kita matikan kompor, lalu kita saring terlebih dahulu. Tujuannya agar kotoran yang terdapat dalam gula aren tidak ikut saat kita memasak saus nanti. Setelah disaring, kita masukkan kembali ke dalam sospen dan kita hidupkan kembali kompor. Setelah itu kita masukkan daun pandan ke dalam, lalu kita tambahkan krim yang sudah disiapkan. Setelah itu kita aduk rata sampai saus benar-benar matang. Setelah gulanya matang, kita matikan kompor, lalu kita tuangkan ke dalam gelas takar. Kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Oke. Srikaya udah matang, kita matikan kompornya dan langsung kita dan dinginkan. Sekarang kita akan angkat untuk ketan. Matikan dulu ya kompornya. Setelah itu kita aduk rata. Setelah kita aduk, lalu kita tuang ke wadah yang sudah kita siapkan. Next, semuanya sudah kita tuang, lalu ketan kita sisihkan terlebih dahulu dan sudah siap untuk disajikan bersama srikaya. Baik, selanjutnya yaitu adalah tahapan terakhir untuk pengolahan adalah kita akan menyiapkan untuk garnish. Tapi sebelum kita untuk plating, maka akan ada satu garnish yang harus di-fry dulu. Nah, Kevin silakan. Baiklah, di sini saya akan menggoreng ubi ungu. Baiklah, untuk menggoreng ubi ungu tersebut, pastikan minyak yang kita punya ini benar-benar panas agar tekstur crispy itu bakal kita dapat dari ubi ungu tersebut. Baiklah, sudah panas. Kita masukkan. Untuk teknik penggorengan tidak usah terlalu lama, cukup untuk mengambil tekstur crispy-nya saja. Sekarang kita akan masuk ke tahapan plating, itulah tahapan yang terakhir dalam proses pembuatan kue srikaya labu ketan ini. Baiklah, kita akan masuk ke proses platingnya. Kita akan memotong seperempat bagian dari srikaya tersebut. Dari situ kita pisahkan ke dalam. Baiklah, kita akan masuk ke dalam proses plating. Pertama kita
kita masukkan labunya. Tambahkan ubi chips yang sudah digoreng tadi. Terus kita tambahkan ketan yang sudah tadi. Tambahkan strawberry dan 1 slice jeruk. Terakhir kita tambahkan es krim. Ya, baiklah, ini adalah hasil platingan kami, yaitu adalah Sri Kaya Labu Ketan. Di mana kita sajikan platingan Sri Kaya ini berbeda dengan yang lain, agar apa? Ya, agar bagaimana Sri Kaya ini bisa senantiasa kita kembangkan untuk di kalangan internasional. Baik, selamat pagi semuanya, dan alhamdulillah akhirnya kami sudah menyelesaikan untuk bagaimana membuat salah satu kue khas Palembang, yaitu Sri Kaya Labu Ketan, di mana tadi para dewan juri sudah melihat semua prosesnya, dan akhirnya kami sudah sajikan semua yang di depan ini, dan mudah-mudahan sebuah inovasi yang kami buat, yaitu Sri Kaya Labu Ketan ini akan bagaimana bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya adalah masyarakat Palembang. Dan kita berniat bersama untuk sama-sama mengangkat makanan khas Palembang, khususnya adalah Sri Kaya Labu Ketan ini, untuk bisa berkembang di kalangan internasional. Dari kami itu saja. Saya Arif Marlasajaya. Dan saya Bimo Tejo. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Oke. Itu tadi, jadi Sri Kaya Labu Ketan go internasional. Amin. 2021 Sri Kaya, 2021 lah ya. Oke. Tapi sebelum lanjut, mohon izin Dewan Juri, dari awal saya menemani tim editing video itu, saya terkesima dengan piringnya, Bu. Saya kira itu cake loh, Bu. Ada pinggiran hitam-hitam itu. Apa ditaruh di atas cake gitu. Cantik sekali piringnya itu. Oke, langsung lanjut ke Chef Budi untuk peserta nomor 13. Silakan. Oke. Terima kasih. Ini Mas Bimbo apa Mas Arif ini? Ada Mas Bimo, ada Mas Arif, ada juga Kelvin. Oke. Yang Chef. Terima kasih. Selamat sore, udah bisa tampil di acara kita nih, acara virtual Zoom. Alhamdulillah. Kalau pandangan saya, kreasinya bagus. Jadi inovasinya benar-benar platingan internasional. Jadi yang fusion, itu yang kita harapkan bahwa makanan Indonesia kita harus go internasional. Ica salah satunya visi misinya adalah menggo internasionalkan makanan-makanan Indonesia. Salah satunya rendang, sate, dan nasi goreng itu kita sudah dapat di luar negeri sana. Dan memang kita nih pelaku kulineri yang mau ke luar negeri memang harus kita mengangkat makanan-makanan Indonesia ini. Dan di London, di Amerika itu banyak makanan food street-nya itu makanan Indonesia banyak disukai. Ini kalau salah satu nanti dari tim Poltekpar go internasional, ya dibawalah makanan-makanan Nusantara, salah satunya Palembang. Kalau Poltekpar Palembang, ya silakan. Kalau ada yang domisili nanti di luar negeri sana, bikin fusionnya makanan Indonesia itu sendiri. Amin. Siap. Rasanya kemarin pas. Jadi kita tuh identik makan Sri Kaya itu di sini ini terasa duluan. Jadi rasa gula sama telur itu kadang mengkirik duluan di sini. Kalau kemarin saya cicip, saya habis satu potong itu, saya nggak ngerasain mengkirik makanan itu. Jadi dari tim Mas Arif ini mampu mengurangi kadar manisnya itu sendiri. Jadi inovasi dari rasa itu sudah
untuk kami yang sudah sepuh-sepuh ini mungkin akan mengurangi kadar gula, rasanya pas gitu. Amin. Dari aromanya, teksturnya, telurnya juga nggak pecah. Kebanyakan kalau yang bikin srikaya itu kadang pecah telur atau rasanya terlalu manis dan bau amisnya itu sendiri kadang masih muncul. Kemarin bener plain, jadi benar-benar rasa itu nggak terlalu menonjol amisnya, nggak terlalu manis banget, terus teksturnya juga nggak pecah, ya. Terus saya lihat pettingannya tadi di video juga cakep, ya. Mudah-mudahan ini akan Indonesia go internasional lagi. Srikayo. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih banyak. Udah Chef Budi? Udah cukup. Oke, thank you Chef Budi. Lanjut kita di dua. Mbak Leni, monggo. Silakan Mbak. Masnya nggak kelihatan. Siang, selamat siang. Video ini nggak kelihatan saya. Mas Arifnya yang bertiga kalau di Mas sini. Arif bisa lambaikan tangannya, Mas. Ah ya, biar Mbak Halo, Leni. Nah, itu Mas. Itu Mbak. Nggak ada di saya. Oh, udah datang dong. Suaranya ada, Mbak. Adanya di hati. Wah, kode. Oke. Jangan. Oke. Masih belum keluar ya Mbak Leni gambarnya? Nggak keluar gambarnya di saya. Selamat siang Mas Arif. Selamat siang Ibu Leni. Buat Srikaya Labu ya, Mas? Betul, Bu Leni. Kalau saya lihat tadi Srikayanya dipisah dengan ketannya ya, tidak digabung masaknya. Ketan dulu baru Srikaya. Betul. Kebanyakan kan ketan dulu dikukus setengah matang baru bertimpa dengan Srikaya. Betul. Nah, ini Srikayanya berarti Srikaya Labu ya? Iya. Jadi kalau saya tadi bilang Srikaya yang atasnya tadi sudah mirip ke bolu kukus ya akhirnya. Srikayanya. Kalau tekniknya ya tekniknya Srikaya, tapi ininya hampir mirip ke bolu kukus jadinya. Kalau untuk saya tidak masalah mau tekniknya kayak mana, yang penting rasa, tekstur, cara pembuatan semuanya bagus. Rasanya tidak terlalu manis, dimakan sama si ketannya memang benar kata Chef Budi pas. Rasa gurih dari santan sudah keluar, sudah dapat juga saya rasa manis dari labunya. Tekstur tidak hancur karena memang pakai loyang ya, Mas. Kalau pakai loyang itu sebenarnya susah. Lebih gampang kita gunakan mangkok-mangkok kecil. Nah, kalau pakai loyang itu, kalau orang yang tidak pandai, dia pasti tidak bisa memotongnya, pasti hancur. Tidak tahu tekniknya. Tapi yang kemarin sepertinya kemarin pakai loyang ya, Mas ya? Yang disiapkan saya. Nah, ini yang saya suka, yang pakai loyang. Ya, betul. Karena kemarin saya lihat itu cantik banget yang pakai loyang. Seperti seperti yang kalau di hotel-hotel seperti itu kan. Kalau yang tadi saya ngelihatnya udah apa ya? Mungkin itu cara teknik penyajian aja ya. Betul, itu platingnya. Jadi plating aja. Tapi kemarin saya lihat yang hadir di saya itu cakep banget. Iya. Karena dia susunan antara plah yang di tengahnya itu plah santan ya? Bukan, jadi itu kita plah krim. Jadi kita memang perpaduan. Iya. Jadi krim. Ya betul, krim yang kita. Kemarin saya dapat ada dua ini krim gula merah dan krim putih. Ya, yang satu itu adalah kita sebuat manual es krim yang kita buat dari krim yang kita kocok, gitu. Ya, jadi kemarin saya perpaduin antara dua itu semuanya matching untuk saya. Ya, terima kasih Bu Leni. Terus ini karena pikir kayak kemarin tuh Srikaya pandan daun suji, makanya pas saya pelajarin lagi ternyata labu siam ya. Jadi labu parang ya. Pas saya tadi sebenarnya mau saya tanya, kalau memang pakai pandan, ternyata tidak pakai pandan daun suji ya, makanya nggak keluar si pandannya, yang keluar si labunya di sini. Betul, Ibu. Warna kuningnya dari labu. Untuk saya bagus semua, nggak ada masalah, cuman tadi saya bingungnya karena penyajiannya di video dan disajikan dengan saya berbeda. Betul. Yang di penyajian saya sangat bagus sekali. Karena
tidak semua orang bisa. Namanya menyajikan pakai loyang itu tidak semua orang bisa. Karena dia akan pemotongannya pakai ada teknik pemotongan. Betul. Pasti dihancur kalau dia tidak pintar. Kecuali pakai yang tempat-tempat kecil-kecil kan langsung makan, udah nggak ada masalah. Kalau pakai loyang besar itu sangat riskan untuk pemotongan. Betul sekali Bu Leni. Tapi ini semua bagus, komplit, tidak ada masalah dari saya. Benar-benar paling enak buat saya. Makasih. Terima kasih Bu Leni. Ya. Oke, makasih Mbak Leni. Ya. Terima kasih. Sebelum kita lanjut Bu ya, kita mau kasih tahu bahwa peserta yang sudah selesai gilirannya jangan keluar dulu dari room ya. Pengumumannya di akhir ya. Sambil kita persiapan untuk tim next adalah tim 18, yaitu timnya Mbak Emma. Mbak Emma. Yang bikin gandus. Halo Mbak Emma, masih dengar suara kami? Assalamualaikum Mbak Emma. Halo. Hebat ya tim 18. Ya, kami gandus. Iya, jadi gandus yang tim 18 yang bikin. Teman-teman bisa dicek apakah suara tim 18 bisa didengar. Tim 18 bisa dengar suara kami nggak? Kalau iya, lambaikan kanan ke jelas ya. Agak kecil suaranya. Coba, Dewan Juri, Mbak Leni atau Chef Budi bisa dengar suara tim 18? Ya. Halo. Ya. Oh, beli mikrofon dulu tim 18 ya. Tadi baru datang mikrofonnya delivery ya. Oke, kedengeran ya? Kedengeran Chef Budi? Kedengeran sekarang. Oke, Mbak Leni belum ngomong. Coba tim 18. Ya, Pak. Ya. Oke, dengeran sudah. Bawa mikrofon ya. Ini tim 18 hadir semua ya, Bu? Ya, timnya. Halo? Tim 18 semuanya hadir ya? Ada Bu. Itu Ibu yang tengah itu wakilnya. Overload ya. Bawa tentara ya. Tapi sebelum ke 18 Ibu ya, saya mau dari kemarin saya mau nanya ke tim 13 sama tim 10. Saya lupa nanya kemarin Bu. Mas Arif masih di sana Mas Arif? Oh, lagi istirahat Mas Arifnya ya. Ada apa-apa. Oke. Lanjut kita ke tim 18, nanti terakhir aja Bu ya nanya ya. Tim 18 ini Dewan Juri membuatnya itu kemarin pizza gandus. Saya baru tahu di gandus ada pizza Bu ya. Pizza gandus ya. Nah, oke. Langsung kita puterin videonya. Silakan teman-teman tim 18. Dari tim 18 gandus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Bandung Asin yang akan mengikuti lomba masak virtual. Perkenalkan, nama saya Widi Gunawan, rekan saya Ibu Rika Deni, saya Ibu Emma Asmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat snack pizza gandus lapis ikan salai. Karena ikan salai merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Musi Bandung Asin. Mengapa kami memakai ikan salai? Karena ikan salai sebagai pengganti ebi, ikan salai ini dihaluskan untuk taburan di atas gandus. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain 5 butir telur, ayam, 2 sendok tepung tapioka, 100 tepung terigu, 3 sendok tepung maizena, 400 santan yang sudah dicairkan atau juga dengan diganti dengan susu UHT yang sudah dipanaskan dari daun pandan, 1 bungkus santan kara instan. Adalah 2 ruas kencur, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 sendok teh ketumbar yang halus, setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh kaldu jamur. Untuk taburannya adalah ikan salai goreng yang sudah di-blender, cabai merah iris, diiris tipis-tipis, dan bawang goreng untuk taburan di atas. Mari kita mulai cara pembuatannya sebagai berikut. Siapkan wadah, masukkan tepung beras, terigu, dan tepung tapioka. Kita aduk supaya merata. Setelah diaduk rata, kita masukkan santan yang sudah dihangatkan tadi ke dalam adonan. Isi sedikit demi sedikit sampai rata agar adonan tidak berderinjing.
Sambil adonan diaduk, dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah itu, masukkan telur ayam satu persatu. Aduk sampai rata sehingga adonan tercampur. Sambil mengaduk, kita siapkan loyang 20 x 20 cm yang sudah diolesi minyak atau mentega di dalamnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam loyang. Sesudah panci panas, kita naikkan panci dan kita kukus. Setelah 8-10 menit, kita angkat gandus yang sudah dipanaskan. Kita tiriskan sekitar 10 menit. Setelah itu kita potong-potong sesuai merah kita. Kami menyiapkan 4 untuk ramah lingkungan dengan menggunakan daun pisang. Kita beri taburan di atas saya ikan salad. Kita buat sekreatif mungkin agar tampilannya menarik ya ibu-ibu. Ikan salad ini rasanya gurih, mempunyai rasa yang kayak Nusantara. Kita beri taburan cabai merah agar terlihat cantik tampilan. Kreasi dari kami Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin, pizza dan ikan salad. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu kalau lompat tuh serem nggak ya? Jadi pizza gandus ikan salad. Ikan salad. Saya baru tahu loh. Iya, Ternyata pizza tuh bukan dari Italia, Bu ya. Dari gandus. Taburan di atasnya kan biasanya pakai ebi ya. Ebi, Tapi ini pakai salad. Hari ini Pak. Oke, bagus sekali ini, Bu. Kalau nanti kalau ke depan lagi kami tidak ada lagi kalau apa di pulau yang masih minta foto driver ya. Mbak Leni, boleh? Silakan Mbak. Halo. Ya. Oke. Ya silakan. Kok saya nggak dapat gambarnya ya? Tadi Prodit nongol galau di kita ini Mbak gambarnya. Prodit pengantaran ke itu balik. Seluruh peserta nongol galau nih di kita gambarnya. Nggak ada ini pesertanya. Karena driver ada. Dari Mbak Emma sama timnya 18 ada semua di sini. Mbak Emma. Kali ya? Iya. Ya. Saya nggak dapat. Tapi bisa dengar suaranya Mbak. Suaranya aja yang saya bisa dengar. Tadi gambar yang pas ini saya nggak bisa lihat. Tadi kelihatan nggak Mbak? Suaranya aja yang saya lihat, tapi tekniknya saya tidak lihat. Oh, tim 18 tadi nggak kelihatan videonya ya? Ya enggak. Waduh. Padahal tadi di sini muncul semua itu Mbak Leni. Gimana? Mau kita ulang atau gimana? Tapi saya dengar tadi secara perbuatannya saya dengar semua. Kira-kira ketangkep nggak poinnya Mbak? Kalau misalnya masih perlu ketangkep. Kita ulang aja. Karena resepnya ada di saya kan sudah. Oh, oke. Nah, nggak apa-apa kalau mau dimulai silakan Mbak Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi namanya? Bu Emma ya? Bu Emma. Bu Emma tadi buat gandus ya, Bu? Ya. Gandus ikan salad ya, Bu. Garnisnya terbuat dari ikan salad. Hal yang baru buat saya, biasanya dari ebi.
Tekstur gandus sudah bagus, tidak pecah, lembut, enggak lembut banget, sedang lah, enggak oper dianya. Mungkin dari ikan ebinya, dari ikan salenya ya Bu. Kan ikan sale itu tidak sama seperti ebi. Ebi agak gurih mungkin ya Bu. Kalau gurih dan asin dia, gurih dan asin. Kalau sale mungkin dapat gurihnya dapat, tapi tidak segurih si ebi. Karena dari daerah Ibu lebih banyak ikan sale, ya kita harus mengenalkan hasil dari daerah Ibu. Ya. Ikan sale itu teksturnya agak kasar dan tidak terlalu asin. Kemarin itu di gandusnya sedikit aja Ibu gurihnya. Kalau Ibu kasih gurih dikit atau Ibu gurih, karena kalau Ibu pakai ebi itu tepat sudah gurihnya dengan yang dengan gandusnya. Tapi karena Ibu ini pakainya sale, saya merasa kurang sedikit, nggak banyak, dikit banget. Kemarin Ibu nggak pakai kucai ya, atau pakai bawang goreng ya Bu? Ibu emang di atasnya. Di atasnya ada bawang goreng kemarin. Bawang goreng sama ikan salai. Hijau-hijaunya nggak dapat. Apa? Nggak ada kucai, nggak ada apa? Kemarin nggak ada saya nyari. Sebagai garnisnya hanya seledri, daun seledri. Oh seledri ya, sama cabai ya kemarin ya Bu ya? Merah. Merah iris. Oh cabai merah iris ya. Iya. Tekstur bagus, garnisnya oke, karena memang dari ikan salai kan, saya tidak bisa membandingkan dengan ebi. Kalau mungkin kalau untuk dari ikan salai sudah enak, tapi kalau saya membandingkan ebi kurang sedikit aja gurihnya. Tapi karena Ibu pakai ikan salai sudah bagus menurut saya, udah baik, udah baik. Tapi kalau untuk ebi kurang gurih dikit. Teksturnya tidak hancur, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, posisi sedang, tidak oper dia. Mungkin hanya itu dari saya Bu. Oke. Saya Budi, lanjut. Terima kasih. Sebelumnya Mbak Leni, yang wajah kita muncul nggak di layarnya Mbak Leni? Wajahnya malah yang pembawa acaranya ada, pesertanya yang saya nggak punya. Seluruh peserta nggak muncul loh? Tidak muncul dengan saya cuma mendengar suara. Oh, jadi yang muncul cuma kita ya Mbak? Iya, nanti saya panggil itu dulu, adesi saya dulu ya, ntar ya. Geser. Sistemnya geser. Nanti Mbak Leni kalau misalnya ada gangguan lagi, keluar masuk aja nggak apa-apa nanti ya. Masih link yang sama kok. Oke? Karena nggak disegeser-geser mungkin sama Mbak Leni ya. Udah diutak-atik. Ya. Yang dilihat kalau yang di depan layar ini kan cuma tim 13, tim 15 sama saya sama juri Mbak Leni. Ya, mungkin videonya ke hide mungkin ya. Ya. Mungkin silakan Mbak Leni kalau mau disetting dulu. Kalau saya Budi nggak ada masalah, saya nggak ada masalah, saya geser. muncul saya ya. Kalau ada masalah masalah keuangan ya. Lanjut saya Budi, silakan. Oke. Ini selamat sore dari tim 18. Ya, Pemkab Banyuasin ya? Musi Banyuasin. Oh, Musi Banyuasin. Sekayu ya? Sekayu, Pak. Wah. Alhamdulillah ini kreasinya benar-benar top markotop. Jadi Makasih Pak. Makanan tradisional Sumatera Selatan diinovasi dengan kekayaan daerah yaitu ikan sale ya. Ya, betul. Ikan sale dari patin atau dari toman? Kami pakai ikan lais dari ikan lais. Ikan lais. Lais itu gabus ya? Hah? Lais gabus ya? Bukan, dia lebih tipis bentuknya, lebih lembut lagi. Oh, belida ya? Lebih gurih, lebih lembut. Seperti belida, cuma kecil warnanya. Tipis nih. Oh, lebih tipis. Belida kan agak hitam, kalau lais agak putih. Kemarin kita dapat rasa asinnya itu dari ikan asapnya. Jadi memang cocok. Jadi rasa gurih-gurihnya dari gandus,
ketemu dengan ikan asin dengan smoke fish-nya itu memang dapat. Kalau selama ini kan kita makan gandus disajikan dengan abon. Ya. Nah, ini inovatif, Sebenarnya kalau dijadikan UMKM dan Khasanah Kulineri untuk Palembang bisa go internasional lagi nih, seperti pempek. Ya. Tinggal itu aja, tinggal pengenalan aja, promosinya. Mungkin nanti tim Tribun akan ke Sekayu kayak nanti. Bantu promosi mungkin. Secara keseluruhan kemarin teksturnya lembut, enak, rasanya gurihnya pas. Jadi kalau kita pengen asin, kan identiknya gandus itu kan asin. Nah, kita dapat asinnya dari smoke fish-nya itu, ikan asapnya itu. Syukur-syukur bukan pakai salmon kemarin. Kalau pakai salmon, wah biasa mahal ini kata saya nilainya. Ya. Kami mengangkat ciri khas dari Bogor, Pak, ikan salai. Karena kami di sini lagi musim ikan salai. Ikan dari sini. Ini nanti bisa dicontoh nanti Pemkab apa nih Musi Banyuasin kan sering ikut Dinas Perikanan ya. Iya. Nah, sudah pernah ditampilin ini? Belum. Nah, itu kenapa tahun-tahun kemarin nggak ditampilin? Ya, karena kan di Dinas Perikanan, perlombaan Dinas Perikanan tingkat internasional, tingkat nasional kan memang diangkat hasil daerah masing-masing. Dengan kekayaan daerah masing-masing inilah yang akan menjadikan nilai plusnya untuk penilaian di tingkat nasional maupun tingkat provinsi gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan kalau diadakan lagi untuk di Dinas Perikanan boleh ditampilin supaya mungkin penampilan nanti ya, penampilan atau kreasinya mungkin akan lebih divariasikan lagi. Iya, Pak. Biasanya kalau itu bimbingannya dari mana? Nggak ada bimbingan, Pak, semua ide dari kami sendiri. Nah, kalau yang di tingkat provinsi di Dinas Perikanan? Enggak, kita mandiri dari DWP. Oh gitu. Kalau ada pembimbingnya nanti minta ide-ide, tinggal packagingnya aja, penampilannya yang penting. Oh ya. Rasanya udah bagus. Oke. Terima kasih. Thank you, saya Budi. Tadi balik bentar. Balik bentar kembali nih. Apakah sudah muncul semua Mbak wajah-wajah peserta kita? Mbak Leni. Lanongol belum? Udah muncul Mbak. Kayaknya Mbak Leni. Nah. Udah, Sep, udah keluar, udah. Oke, iya. Itu tadi tuh sinyalnya tuh terhalang Iram, Mbak. Jadi wajar tidak muncul di sana. Ada aura negatif. Oke, itu tadi dari kelompok 18 ya, tim 18. Terima kasih tim 18. Lanjut kita, Bu. Masih ada 3 lagi kita hari ini. Kita ke timnya 14 yang kemarin bikin Taiwan. Itu timnya Ibu Iren Gusti dan Ibu Dwi Septiani Dalizon. Ada orangnya? Iya, ada. Yang mana ini? Yang pakai jilbab putih ya, Bu? Iya. Oke. Dengan Ibu siapa? Saya nggak kelihatan jelas di sini. Ibu Iren Gusti. Oh, dengan Ibu Irennya langsung. Oke, ini kemarin bikin Taiwan, Bu ya? Oke. Iya. Kami kita menunggu persiapan videonya, Ibu. Kemarin bikin Taiwan. Akan kita putar ya. Sama Ella. Ada satu lagi. Oke. Ya, kita langsung putar videonya dari tim 14 dengan menunya Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di lomba virtual cooking. Kami dari tim 14. Saya Dwi, saya Airin, Dadian. Hari ini kami akan memasak salah satu kudapan khas dari kota Palembang, Sumatera Selatan, yaitu Taiwan. Rupanya Taiwan ini ada kepanjangannya. Apa itu, Rin? Bekotek dengan kawan. Tahu enggak kamu artinya? Artinya orang Palembang itu kalau lagi masak galak ngomong-ngomong sambil cerita-cerita. Nah itu dia bekotek dengan kawan tadi. Saya bilang Taiwan. Iyo, diatori Bu Dian untuk bahan-bahannya.
Bahan-bahan untuk bikin pentol tekwannya 250 gram daging ikan tenggiri dan daging ikan gabus kita lumatkan digiling. Untuk ikannya ibu-ibu boleh apa be? Kami hari ini pakai ikan tenggiri sama ikan gabus yang digabung. Ibu-ibu nak pakai ikan belido jadi, ikan gabus jadi, ikan tenggiri jadi, tergantung kocek masing-masing. Kita pakai tepung tapioka 125 gram, air dingin 150 ml, dan putih telur, 1 putih telur. Untuk bahan kuahnya ada margarin, minyak, bawang putih, garam, lada, penyedap rasa, gula secukupnya, dan yang paling penting ini udang galah ibu-ibu. Kita hari ini pakai udang galah. Intinya dari kuah udang tadi udang galah. Udang galah nanti kita cincang-cincang ya Bu Aire. Iya, ini ada Bu yang sudah dicincangnya. Nah ini dia. Terus untuk yang terakhir garnisnya ibu. Untuk garnisnya soun, seledri, jamur kuping, bengkuang yang sudah diiris berbentuk korek, sedap malam, jeruk nipis, dan tidak lupa bawang goreng. Cara memasaknya, pertama kita masuk ke dulu ibu, ini pentolannya ya, ikannya kita masuk ke galon. Air dingin tadi kita pakai air dingin. Ini garamnya, gula sedikit, sama penyedap rasa. Udah Bu, kita ini ke dulu. Nah, kita masuk ke pelan-pelan. Kita masuk ke putih telurnya. Terakhir kita pelan-pelan ibu-ibu masuk ke tepungnya. Boleh Bu Dian dihidup ke air untuk ngerebus pentolan tadi. Ini tadi ibu-ibu kita aduk sampai kecampur galon, sampai kalis. Nah terus kita tunggu Bu airnya sampai mendidih. Nah airnya tadi sudah mendidih ibu-ibu. Nah kita pakai ini biar lebih higienis. Cemplung ke dulu Bu. Ini tips and trick. Nah jadi lebih gampang kan. Nah sampai selesai. Tunggu ini sampai ngapung 2 menit baru kita angkat. Nah tadi Bu ini sudah kita angkat galo. Kuahnya jangan dibuang untuk kuah tekwan tadi. Nah kita siap untuk numis. Minyak dulu, hidupi dulu. Minyak 1 sendok makan. Masuki mentega setengah sendok makan. Kita masuk ke bawang putihnya. Kita masuk ke udang tadi Bu, ini yang sudah digiling. Udang dan kepalanya. Kita masuk ke sini. Pindahkan dulu. Yang ditumis tadi ibu-ibu, kita masuk ke sini. Kaldu. Ke air kaldu tekwan tadi. Ini kita masukkan ke dalam sini, sudah digabung. Nah, kita masuk ke kaki-kaki udang tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Masuk ke lada, masuk ke garam, masuk ke penyedap rasa. Nah, tadi sudah kita masuk ke garam, lada, sama penyedap rasa. Kita ambil, jangan banyak-banyak, kita cicip. Oh ya Allah, Masya Allah, lemaknya memang.
Kalau katong Palembang tuh lemak nian oi. Kita garnish piring tadi. Habis itu kita masuk isuun. Sekarang kita masuk ikuannya. Kasih udangnya. Nah, sekarang kita garnish. Nah, jadi kita garnishnya mencak gaya di hotel. Nah ini sedikit deh compokannya ibu-ibu. Sudah tuh kita tunjuk bawang goreng. Kasih jeruk. Nah, tapi alhamdulillah gawe masak siang hari ini sudah selesai. Selamat mencoba ibu-ibu. Rasanya lemaknya loh. Oke. Nah, itu tadi Tekwan. Wih, bikin Rasanya lapar ya. lemaknya Lemaknya Inilah sebut kami itu ya. Iya, itu tadi Tekwan dari kelompok dari tim 14 ya. Timnya Ibu Iren. Bu Iren masih Bu di sana? Masih. Masih. Oke. Tadi Ting-ting Bu Leni, temanya. Pak Budi, Bu Leni, Pak Budi. Iya. Ya, masih Bisa. kita di sini. Ya, aku ngitung siapa duluan. Saya Budi, jatuh deh saya Budi. Saya dulu kali. Kenapa? Saya tadi. Oh ya, sama Bu Leni Budi. duluan tadi kan. Nah, ini saya Budi sekarang nanti ya. Enggak, tadi saya Budi, berarti saya. Oh, Mbak Leni udah stay dari tadi. Oh iya, oke. Maklum lah Mbak Tua, Mbak. Ya, ayo silakan Mbak Leni. Silakan Mbak Leni. Assalamualaikum Mbak Irin. Waalaikumsalam Ibu. Ini Sep, kebetulan ini anak saya semua. Ya, Tapi Bu, Ibu. saat ini, saat lomba, bukan anak saya dulu ya. Siap Bu. Tahan dulu ya, tahan dulu. Siap. Kekejalan Tekwan udah pas menurut saya. Rasa agak kurang. Siap Ibu. Kemarin hambar bagi saya. Lada, garam, gurih semua tidak dapat. Komposisi penyajian lengkap, bagus. Warna sangat menggoda, memang keluar dari udang. Udangnya aja kelihatan, udangnya banyak banget. Udang galah banget. Siap Ibu. Saat penyajian masih dalam keadaan panas, memang pakai pemanas. Sampai kita makan pun dalam masih 30 menit masih panas. Ini ya. Dari saya mungkin hanya rasa. Siap. Kalau Tekwan itu kan asin, asam, gurih, asam harus dapat. Kemarin tidak dapat di saya. Siap. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Makasih saya Budi, lanjut. Ya. Lanjut saya Budi, silakan saya Budi. Terima kasih Bu Leni. Silakan, Selamat sore. Iren ya? Yes, siap. Oke. Sendirian? Ya. Sendirian? Ya, Chef. Sendirian? Sendirian, Chef. Oke. Kemarin sudah kita review hasil karya Mbak Iren. Bagi Siap. saya itu berkelas tuh untuk di Palembang. Karena menggunakan udang galah ya. Siap. Kalau cita rasa untuk kuah Tekwan sendiri kita belum kita sering menemukan rasa itu yang berbeda-beda. Apalagi kayak yang di kuah Tekwannya Iku atau kuah Tekwannya Candy itu kalau saya sendiri pribadi sih saya kurang sedap ya, tapi lebih sedap karya-karya yang rumah-rumahan gini, yang di lorong-lorong gini lebih strong rasanya. Yep. Kata Bu Leni tadi memang kalau yang pecinta agak strong tuh memang kurang dapat. Jadi kemarin tuh rasanya cuma nikmat dengan kaldu udang, karena ini pakai udang galah sih, jadi mahal. Itu kalau dijual di rumahan nggak mungkin dapat 6.000 itu. 12.000 mungkin saya. Oh, itu. Untuk usaha di rumah atau usaha di ini? Belum, Chef. Belum mulai. Cocok tuh sebenarnya kalau buat usaha itu. Usaha keras ini buat menambah. Insya Allah, Chef.
Kalau tadi yang kita nilai memang rasa aja sih. Kalau di tingkat kekenyalan dan warna, terus merahnya dengan merah kaldu dari udang itu sendiri, kepala udangnya itu cakep. Komposisinya juga lengkap, porsinya. Handphone kali di mana? Mas Adam kalau mau porsi kemarin tuh cocok banget tuh Mas Adam tuh. Itu hasil review saya. Memang kemarin sebenarnya sih tomat kotak. Ya, tadi cuma ada sedikit miss di rasa. Iya, makasih Chef. Terima kasih, Chef Budi. Cukup, Chef Budi. Ya, lanjut ya. Dari dua dewan juri kita ya. Saya tadi salut dengan maskernya Bu ya. Satu tim tuh kompak. Itu beli di mana masker itu ya? Sebenarnya kalau penampilan kita di YouTube kayak gini sih sebenarnya nggak perlu pakai masker, nggak masalah. Karena kan video itu kan dibuat belum tentu pas saat corona atau pas sedang nggak ada corona kan. Karena ini akan ditampilkan kontinu nanti selama YouTube masih ada kan akan tampil terus kayak gitu. Makanya sayang kalau video-video kemarin tuh pakai masker gitu. Nah, apa ya? Jadi face to face itu lebih enak kalau ada gerakan bibir. Jadi lebih menarik gitu. Tapi kan itu tadi tekwan berkutik dengan kawan. Jadi sering ngobrol masaknya. Takut nanti ada yang melanting ya. Ada yang melanting keluar itu mungkin jadi lebih seru nanti masakannya ya. Oke, ya. Terima kasih. Chef Budi. Cukup? Oke. Thank you, Chef Budi. Iya. Dan thank you juga Mbak Iren, perwakilan dari tim 14 yang dia bikin tekwan. Lanjut kita di tim 15. Apa kok cak Belanda ini? Jadi tim 15 ini menyajikan dadar jiwa. Dadar jiwa. Atau dadar jiwo ya kata orang Palembang. Ya. Langsung kita putar videonya dari tim 15. Silakan. Dadar jiwo. Kami dari kelompok 15 perkenalkan, saya Reki Septian dan rekan saya Muhammad Irfan. Di sini kami akan membuat jajanan khas Palembang dengan nama dadar jiwo. Bahan-bahan yang digunakan membuat dadar jiwo. Pertama, kadar tepung. Ini menggunakan 15. Untuk isian kita menggunakan pepaya muda parut, terus bawang putih, bawang merah, bawang putihnya 3 siung, dan untuk bawang merah ada 6 siung. Untuk seasoningnya kita menggunakan gula, ada lada dan garam. Untuk garnish kita menggunakan bawang goreng dan cabai keriting. Pertama, ini ada tepung terigu 500 gram dan kita langsung proses. Pertama kita masukkan dulu telur, membuat kulit dari dadar jiwo, yang mana
sudah ada bawang merah, bawang putih yang sudah di blend. Nah, ini akan kita tumis atau kita kopi terlebih dahulu dengan apabila sudah panas, kita masukkan semua bahan bawang merah, bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita tumis atau kita saute istilahnya. Masukkan rempah yang udah parut sedikit demi sedikit. Oke, baiklah, kita akan menambahkan sedikit garam untuk memperkuat rasa dari isian tersebut. Ada sedikit lada, kemudian sedikit obat, dan memaksimalkan dari rasa isian dari adonan jipong. Untuk adonan isinya sudah matang, bisa kita sisihkan. Dan mengapa kita menggunakan saringan ini? Tujuannya agar kita memastikan bahwa isian dari dadar jipong ini dalam keadaan kering, sehingga tidak nantinya merusak dari kulit dari dadar jipong. Teman-teman ya, ini kita akan coba potong menjadi beberapa bagian. Kita tambahkan bumbu tadi, dan selanjutnya kita tambahkan bawang goreng. Boleh kita tambahkan irisan cabai, kan boleh disiapkan irisan cabainya. Kita potong cabai merah. Nah, dadar jiwonya udah jadi nih. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mencoba di rumah, tentunya cara yang cukup mudah, dan kita sebagai putra putri Sumsel atau Kota Palembang untuk terus selalu menjaga kuliner khas dari kota kita tercinta. Baiklah, salam lemak Nianoy. Salam lemak Nian, oi. Salam lemak Nian, oi. Iya. Itu tadi dari grup 15 Dadar Jiwo. Jadi ya. timnya Mas Revi Ya, ya. Mas-masnya menampilkan Sebelum Dadar Jiwo, ya. sebelum Chef Budi mengajukan statement lagi, Ya, komentar gitu ya. komentar. Saya mau tanya sama Mas Revi. Mas Revi, halo. Iya, Mbak. Halo. Mas Revi. Ya, Mbak. Makasih, Mbak ya. Mas Revi. Ya. Aduh, Halo. Bisa dengar suara kita, Mas? Bisa Pak. Ya, kita Bisa. yang nggak bisa dengar suara Mas Revi. Mas Revi pakai headset atau pakai HP? Agak tenggelam ini suaranya ya, timbul tenggelam ini. Dari headset Kang. Ya, Oke, kedengeran. Oke. Nah, aku dari kemarin pengen nanya nih, karena Mas Revi ini kalau nggak salah setting syutingnya itu hampir sama dengan salah satu peserta ya, yang kalau nggak salah kemarin bikin pindang dengan mie gitu.
Mas Revi, itu di belakang itu restoran ya? Yang di belakang restoran kampus, Pak. Iya. Restoran kampus? Iya, karena dari sarjana. Oh, oke. Itu restoran untuk umum atau emang untuk bahan latihan mahasiswa ya, Mas? Iya, praktek dari mahasiswa buat pembelajaran prakteknya. Oh, oke. Saya kira restoran asli itu. Oh, iya, restoran tapi untuk bahan praktek mahasiswa. Oke. Makasih Mas Revi, itu aja mau nanya itu dari kemarin nggak sempet. Ini Mas Sep Budi udah siap? Oke. Oke. Ya, silakan Sep. Lagi memantau sesuatu kayaknya Sep Budi ini ya. Ngerek. Silakan Sep. Oke, terima kasih. Selamat sore Mas Revi. Selamat sore, Sep. Oke. Boleh saya perjelas sedikit ke host ini. Kalau itu namanya main kitchen atau open kitchen. Jadi main kitchen yang di open kitchen. Jadi main kitchen itu luas untuk produksi bangket biasanya. Kalau di kapal pesiar itu bisa untuk kapasitas 2.000 sampai 5.000. Itu sekali. Silakan Sep Budi. Oke, Mas Revi, sedikit review tentang hasil produk Mas Revi. Kemarin kulitnya kok agak keras ya? Halo, Mas Revi. Halo? Iya, halo. Kemarin kulitnya agak keras ya? Agak keras ya, Sep. Iya. Apa saya ngerasain agak keras atau Mas Revi juga ngerasain keras? Kalau kemarin lembut sebenarnya, pas langsung ini kan langsung digulung, dicobain juga lembut. Tapi pas bisanya keras ya, Sep ya? Enggak juga sih. Yang kalau kita beli bukaan di bulan-bulan puasa sore itu banyak orang jualan dadar jiwo. Itu bikinnya siang hari, dijual sore hari, jam 4, jam 5 mereka open street di pinggir-pinggir jalan, masih lembut gitu. Pakai santan nggak? Kenapa? Pakai santan nggak? Kalau di kulitnya ya? Ya. Kalau kulitnya nggak pakai ayam. Enggak, telur kayaknya. Telur? Iya. Ya, telurnya banyak putihnya? Semuanya, Pak. Oh, semuanya. Ya, mungkin dicari lagi resipinya supaya kulit itu agak lembut, agak bertahan walaupun di udara di suhu udara tapi teksturnya masih agak lembut gitu. Nah, untuk tes sih sebenarnya dapat, cuman ada kekurangannya di tekstur aja. Jadi teksturnya kemarin agak lumayan keras gitu. Enggak seperti apa yang kita dapat di street di kaki lima gitu. Itu sih. Nah, penampilan bagus, inovatif itu. Jadi jajanan pasar, makanan murahan di jalanan, tapi kita bisa buat oven kudapan di kafe-kafe. Itu kalau disajikan di kafe bisa jadi kudapan yang untuk peneman minum kopi atau minum tea atau minum soft drink. Jadi dari segi penampilan sih oke sih, sudah mewakili fusion untuk saat ini. Terima kasih Mas Revi. Ya, terima kasih Chef Budi. Oke, thank you Chef Budi. Langsung Mbak Leni, silakan untuk tim 15. Silakan Mbak. Selamat siang Mas Revi. Selamat siang Bu Leni. Mungkin sama saya kayak Chef Budi. Kalau lombanya mungkin secara langsung, mungkin tatap muka dengan juri, langsung kita rasa mungkin tidak ada masalah. Tapi kemarin apa dianya sudah kelamaan, jadi berangin, jadi sedikit keras. Keras dia. Keras. Apa dianya perbandingan antara terigu dan telurnya tidak matching? Lain seperti ini kan di dadar. Kalau semar mendem itu kan lebih banyak telurnya. Jadi walaupun 6 jam masih lembut. Nah, kemarin itu benar-benar agak keras. Seperti nggak pakai telur. Mungkin makanya saya bilang mungkin kalau lombanya secara langsung dengan kita, langsung menyicipi mungkin enak banget. Kalau isinya enak banget. Ini kesalahannya di itu aja, di mana? Di kulit. Di kulit. Nah,
Kalau kemarin platingnya bagus, nggak ada masalah. Sayang sedikit aja saya bilang, kenapa ini kalau mungkin kalau buatnya di Tribun mungkin enak gitu. Menurut saya enak. Yeah. Karena jarang saya makan itu, saya isinya hampir mirip dengan pempek pistel ya. Iya, pempek pistel. Pempek pistel isinya enak. Sudah matching dia antara kulit dengan ini. Cuman sedikit aja, mungkin apa nggak ngerti saya apa karena sudah lama pembuatannya atau berapa jam, mungkin dia jadi teksturnya mengeras atau gimana. Tapi kalau buatnya mungkin waktunya tepat, mungkin itu nggak ada masalah, enak banget. Oke, siap. Makasih Bu Neni. Kalau adonan adonannya cuman sedikit keras aja, tapi gurihnya dapat, apalagi menyatu dengan si isinya. Terus isinya tidak, kan pistel itu ada kadang lembek, ada ini enggak. Gres-gres masih ada terasa, saya enak gres-gresnya itu kan. Kan pistel itu seperti itu kan, kalau kita makan kan tidak terlalu matang. Nah, ini sudah pas buat saya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih Mas Revi. Siap, terima kasih. Mbak Reni, Mas Revi, dan juga Chef Budi. Terima kasih untuk Mas Revi ya, perwakilan dari tim 15 tadi menunya Dadar Jiwa. Ya. Rupanya lanjut kita di peserta terakhir. Peserta terakhir Ibu, tim 17 dari timnya Bu Eka. Oh itu nak. Assalamualaikum Bu. Mak Joro ya. Oh serem puluh ya. Ulang. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Ibu. Sudah ada kode lah ya. Aku Ibu, sudah biasa kampanye ini Bu. Oke. Jadi siap diputar videonya Bu. Halo. Bisa kedengaran suara kami Bu ya? Ya. Oke, kita langsung putar ini Bu untuk videonya tim 17 yang kemarin bikinnya itu Englisher Mak Jorol. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, Meta, harus Marena. Nah, kami bertiga, tim kami hari ini mau menampilkan kreasi kami, kue basah Palembang, yaitu kami kasih nama Englisher Mak Jolong. Englisher Mak Jolong itu adalah kombinasi dari kue kering dan kue khas Palembang, Mak Subah, dan lapis kojo. Nah, gimana cara pembuatannya? Sekarang kita perkenalkan bahan-bahan dulu. Lapis Mak Subahnya terdiri dari 6 butir telur utuh, gula, butter, dan susu. Baiklah, untuk lapisan yang pertama kita mulai untuk lapis kojonya. Telur utuh, terus kita memakai susu kental manis, terigu, gula pasir, santan yang sudah dicampur dengan sari pandan. Terakhir kita kasih mentega. Nah, ini untuk bahan pembungkusnya, yaitu Englisher ini adalah topping untuk Mak Subah dan kojo yang sebelum tadi. Itu bahannya terigu, kemudian margarin, ini mentega, ini maizena, gula bubuk, susu bubuk. Nah, kita menggunakan kuning telur juga, kemudian ini untuk toppingnya nanti almond slice ya. Oke. Sekarang kita mau buat untuk Mak Subah dan lapis kojonya dulu ya. Nah, sekarang kita buat untuk Mak Subah dulu. Ini telur tadi kita masukin gula pasir, aduk sampai gulanya halus ya. Setelah gulanya halus, nah itu kita masukkan susu kental manis. Terakhir baru kita masukkan mentega yang sudah kita laleskan tadi. Setelah selesai ini, nah baru kita saring. Tujuannya disaring biar mentega sedikit jadi
cairan dari putih telur itu yang ada biasanya lendir-lendir itu nanti dia tidak ikut. Ini hasil yang sudah disaring tadi ya. Setelah ini langsung kita lupa ini loyangnya itu kita alas dulu. Terus kita bakar sampai itu atasnya berwarna kecoklatan. Setelah ini matang, baru kita tambahkan dengan lapisan kojo. Oke, nah kita bakar dulu ya. Ini sekarang sambil menunggu masuknya masak, buat lapis kojo. Lapis kojo itu buatnya juga santan dan ini kita masak dulu sampai oke. Dan setelah larut baru nanti kita masukkan bahan-bahan lain. Baru masukkan susu manis, aduk dulu merata. Nah sekarang kita tuang lapisan kojonya ya. Setelah ini baru kita bakar lagi. Setelah matang baru kita gulung. Baru kita bakar lagi, setelah itu baru kita gulung ya. Nah sekarang kita mau buat itu ya. Ini gula halus, ini disaring dulu ya biar nanti tidak kalau diaduk. Nah kemudian masukkan mentega. Jadi ini buatnya simpel, masukin aja menteganya, masukkan semua, tinggal aduk aja ya. Setelah itu baru kita roll. Maizena dan nah ini ya hasil bisnya yang mau kita jelaskan. Nah ini hasil ya matangnya. Jadi sekarang kita balik dulu, mau kita gulung. Nah ini yang udah dikeluarin dari loyang, sekarang kita mau gulung dulu ya. Gulungnya itu sama seperti gulung biasa, dibuat gulung dari setelah digulung ini baru kita panaskan ya. Gulungannya oke, setelah itu kita gulung, biarkan set dulu biar dingin, baru kita lanjut dengan topping atasnya. Oke, sekarang kita mau buat untuk topping ini bahan petis yang sudah kita siapin tadi ya. Kemudian kita roll. Ini kita gunakan cetakan ini untuk motif atasnya. Nah sekarang ini hasilnya begini ya, yang sudah kita tahu tadi. Kemudian baru kita letakkan, pilih ya, ini yang bagian di bawah. Baru kita gulung. Jadi baru kita bikin di pinggirnya. Nah ini ya setelah kita gulung ini kita memotongnya itu gimana di kayak gitu aja. Ini baru kita oles dengan telur, baru kita buat itu, kita cetak sisa adonan tadi.
ini ya, setelah kita cetak ini, motifnya tadi kita letakkan di ya kotak-kotak ini. Ya, setiap kotak-kotak ini kita letakkan, baru nanti kita taburin topping, baru kita bakar lagi. Bakar terakhir menggunakan api atas saja. Baru kita kasih almond. Baru kita tabur almond ya. Dan baru kita bakar lagi sampai atasnya itu warna kecoklatan. Sampai kita tekan. Ini ya. Kita panggang ya. Oke. Itu tadi penampilan dari tim terakhir kita di grup D ya. Ya. Dari tim 17 menampilkan English. Budak kursus kon ini. Sama-sama minggat dengan teman-teman ini. Timnya Ibu Eka sama Ibu Eka dan teman-teman. Oke. Udah jadi ya yang tadi ya? Jadi ya teman-temannya? Oke, jadi mohon perhatian untuk para peserta. Tadi ada sedikit informasi bahwa Mbak Leni ada urusan ya, yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi, tapi penilaian sudah diberikan kepada kami. Mbak Leni juga ikut menyaksikan tadi. Nilainya udah dapet, jadi udah di-store nilainya ke kita. Insya Allah objektif ya. Ya, karena tadi Mbak Leni ngabarin kita bahwa ada urusan yang nggak bisa dia tinggalin. Jadi beliau izin out dulu, tapi penjurian sudah dilakukan ya. Seperti kita, dan untuk penilaian langsung ke Chef Budi ya. ya. Chef Budi silakan, mungkin bisa mewakili Mbak Leni juga sekalian. Silakan Chef. Mati tidak mikrofon kita? Oh, hidup. Halo Chef Budi. Halo. Ya, silakan. Terima kasih. Mati tadi. Ya. Selamat sore tim 17. Siapa namanya ya? Mbak Eka. Mbak Eka dan tim sudah tampil berbeda. Halo? Ya. Lagi rame ya pasukan di sana tuh, Chef. Sudah berani tampil beda, mengkreasikan makanan kudapan Palembang dengan inovatif dari sugar dough. Itu suatu hasil karya yang di luar imajinasinya mungkin masyarakat awam mungkin. Tapi salah satu yang membuat ini menarik adalah inovasi. Jadi makanan Palembang lapis-lapisan itu terkenal dengan rasa manis ya, manis dan gurih telur kayak gitu. Tapi kemarin dikombinasikan dengan sugar dough yang crunchy, yang rasanya berbaur di lidah itu. Jadi saya nggak menemukan makanan itu rasanya mengkiri kalau saya bilang itu. Kalau makan makanan manis itu kalau kita makan kan terasa di pangkal tenggorokan itu kan agak manis, cepat enak gitu. Tapi ini enggak, kemarin jadi makan habis satu potong pun saya nggak merasakan yang biasa kita dapatkan, rasa makanan lapis itu manis banget gitu, enggak. Inovasinya bagus, saya appreciate dengan inovasinya. Tinggal ini UMKM atau memang sudah dijual di pabrik? Belum, baru untuk lomba ini. Baru untuk lomba ini ya. Mungkin nanti kedepannya bisa jadi icon untuk di Palembang. Jadi jangan cuma beli maksuba gelondongan atau beli lapis kojo yang utuh kayak gitu, tapi dengan inovasi lain. Mungkin kalau ada inovasi yang lain bolehlah sharing-sharing ke kami, ke atau ke mana, atau ke Poltekpar, mungkin bisa jadi pembelajaran ilmu untuk anak-anak kita, anak-anak muda generasi bangsa ini yang go internasionalkan makanan Nusantara ini. Jadi kita sharing ilmu, sharing pengetahuan, karena lebih banyak sharing pengetahuan mungkin amal ibadahnya lebih besar nantinya. Amin. Terima kasih banyak. Jadi
dari saya appreciate Bu hasil karyanya, karena kebetulan Bu Leni juga nggak ada, jadi mungkin saya mewakili, tapi pandangan saya dengan Bu Leni mungkin nggak sama, pandangan saya dengan Mas Adam juga nggak sama, dengan Mbak Ira juga beda, tapi dari segi saya sebagai pelaku kulineri, inovasi yang kami butuhkan untuk saat ini, karena makanan itu yang jadul-jadul itu perlu diinovasi supaya memberikan warna baru. Kecuali kalau yang sudah kulturnya nenek moyang kita masak dan sampai sekarang masih jualan kayak di Jogja gudeg Mbah Srono atau siapa itu yang memang langgeng kayak gitu tuh memang kita nggak bisa pungkiri. Tapi inovasi yang baru-baru inilah yang kita perlu gebrak di tanah air ini. Saya rasa cukup. Terima kasih Bu Leni. Bu siapa ya tadi? Bu Ira. Kalau di rumah biasanya kita cuma bisa di roll itu cuma telur dadar, Chef. Waduh. Itulah seni kulineri itu memang memberikan warna tersendiri untuk di jiwa kita, Mbak Ira. Jadi kalau yang suka masak, suka inovasi, suka buat makanan itu pasti akan dituntun untuk berinovasi terus gitu. Tadinya mungkin goreng ayam yang goreng-goreng jos gitu mungkin inovasinya baru, mungkin digoreng pakai pasir mungkin kan, jadi ada inovasi. Oke. Ya, tapi Chef Budi ini udah siap jual belum, Chef? Oh, layak jual. Alhamdulillah. Udah dari Chef Budi untuk layak jual. Nah, layak jual mungkin testernya harus ke Tribun dulu kayaknya. Oh, boleh. Testernya bisa dengan hati kami kirim nanti. Kalau saya lihat sih di belakang tadi ada oven, memang sudah buka usaha Bu ya? Iya, memang daya jualan. Di mana alamatnya? Di mana alamatnya? Sekarang di Victoria Pak, Perindustrian 2. Oh, di Pak Jo ya? Bukan, di Sukarani, KM9. Oh, perindustrian. Palapa ya, rumah Palapa ya? Ya, oh iya. Bagus. Makanya saya tunggu kehadirannya di sini ya. Insya Allah ya. Kalau mampir kalau lagi jalan-jalan ke Transmart saya ada Bu. Oke. Terima kasih Bu. Dikembangkan lagi kreasinya, inovasi barunya. Siapa tahu di channel YouTube nanti memberikan respon positif untuk kulineri Palembang. Terima kasih Bu. Ya, makasih ya, Chef. Jadi paduan suara ya. The power of mom. Ya. Kalau Ira kemarin mungkin bisa mewakili Bu Leni ya, ikut mencicip juga Ibu ya. Ibu tuh bukan mencicip kemarin, habis seloyang itu. Jadi serol itu kalau nggak dicegah habis semua ini ya. Wah, hujan di sini di studio kita Bu ya. Alhamdulillah, semoga berkah Bu ya. Gimana kemarin Ibu pas mencicip yang tim 16, 17 mungkin bisa mewakili Mbak Leni mungkin? Kalau aku sekilas nggak tahu itu namanya apa, yang jelas aku pure di taste-nya ya, jadi enak. Terus kayaknya di lidahku baru kali pertama nyoba yang makanan kayak gini. Halo Mbak Eka. Halo. Masih dengar ya, nggak apa-apa. Terus lanjut. Mbak Eka. Ya. Sebelumnya ini Mak Jorol ini udah pernah dicoba sebelumnya atau memang spesial dalam rangka ikut lomba ini? Atau udah berapa kali eksperimen gitu? Saya baru malamnya eksperimen, terus besok paginya langsung kita buat video khusus untuk lomba. Jadi belum pernah dipublish sebelumnya. Power of pepek. Oh, jadi ini yang dilombakan eksperimen kedua Mbak ya, udah berhasil gitu? Kemarin kita lomba. Jiwa. Oke. Mantap jiwa. Saya tuh sebenarnya tadi sempat salah baca Bu. Saya kira Mak Jolor. Rupanya Mak Jorol, Mak Jorol. Mas Ubah Jorol. Saya kira Mak Jolor, tinggian begitu itu. Oke. Terima kasih buat tim 17 ya, yang tadi sudah buat Mak Jorol. Jangan salah sebut lagi Bu ya. Mak Jorol dari timnya Ibu Eka. Oke. Saya Budi mungkin bisa langsung mengirimkan nilai kepada tim Tribun Lemadian Oi. Dan tadi Ibu Leni sudah mengirimkan nilainya. Nah, Ibu Leni tadi sudah menonton sampai habis videonya, tapi nggak bisa ikut sesi tanya jawab ini karena ada urusan keluarga yang harus dikerjakan ya, nggak bisa ditinggalkan. Oke, sambil menunggu hasil penilaian dari tim Tribun dan Lemadian Oi,
kita mau absen lagi Bu ya? Iya boleh. Kita sekolah kita absen lagi ya. Untuk melihat siapa yang masih stay di Zoom kita. Buat yang tadi sempat keluar mungkin bisa masuk lagi Bu ya. Karena kita bentar lagi mau pengumuman. Untuk tim 16 Bu Feni masih di Zoom. Halo Ibu? Mbak Feni. Oh Bu Feni tadi kalau nggak salah yang mau cas baterai tadi ya? Cas baterai ya. Oke. Nanti kita Tim 13, timnya Mas Arief masih di sana, saya lihat dengan pasukan lengkap ya. Terus juga timnya Ibu Ratna, Ibu Emma Ratna dari 18 juga masih di sana. Timnya Ibu Iren masih ada nggak ya? Yang tadi pakai jilbab putih masih ya? Terus timnya masih. Ya, timnya Mas Revi di tim nomor 15. Mas Revi masih di sana? Tadi? Mas Revi yang sendirian tadi yang handphonenya Mas Revi. portrait. Halo. Oh, nggak ada ya? Nggak apa-apa, Ya. masuk lagi aja nanti. Yang terakhir tim 17 timnya Ibu Eka yang tadi Mak Jorol. Ya Allah jangan sampai salah sebut lagi ya. Jolor itu tinggi Bu. Kalau bahasa Palembang tuh jolor itu tinggi. Jadi di hari ini kita akan langsung final ya. Ada 2 pemenang nantinya, juara 1 dan juara 2. Juara 1 nanti dipastikan akan mengikuti demo masak langsung ya di area Pakri dalam acara Puncak HUT Bayangkara ke-74 ya. Kemudian untuk grup ABC masih harus bertemu lagi di tanggal final. Zoom meetingnya akan kita lakukan insya Allah kalau tidak ada perubahan Ibu ya, tanggal 23 Juni hari Selasa. Masih seperti di sini di Zoom meeting. Bedanya nanti nganter makanannya hari Senin Ibu, Ya, tanggal jadi 22. kita punya waktu 2 hari. Masih ada waktu 2 hari untuk istirahat. Terus juga apa? Mau buat video, buatnya itu di tanggal 22-nya nanti Ibu. Jadi masak tanggal 22, terus bikin video tanggal 22 dikirim lagi ke Gerah ini kayak kemarin waktu Bapak dan Ibu di Bapak Penyisihan. Oke. Jadi di hari Sabtu dan Minggu buat persiapan bahan dan alat ya. Yang pasti nanti apa yang mau disiapkan ya menunya. Benar. Nah, di hari Senin nanti berbeda dengan di Bapak Penyisihan di grup selanjutnya final ini peserta platingnya ini langsung di depan dewan juri ya. Jadi 3 grup dari tim A, pemenang tim A, tim B, tim C akan melakukan plating langsung di depan juri di Geraha Tribun. Benar sekali Ibu, dan tentunya nanti kita akan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Jadi nggak berkerumun Ibu ya, insya Allah tidak berkerumun nanti, dan insya Allah juga kita akan kondisikan di sini. Jadi persiapkan diri untuk tim A, tim B, dan tim C, dan tim D, grup D itu akan langsung umumkan bentar lagi, kita masih nunggu penilaian ya. Karena semuanya ini keren-keren Ibu. Hasil karyanya bagus-bagus semua. Lepas dari penilaian Dewan Juri bahwa semua peserta ini sudah menunjukkan kalau Palembang tuh punya khasanah yang luas sekali Bu. Ada dodol duren dari Lahat tadi. Srikaya Bu, Srikaya apa tadi? Srikaya Labu Ketan. Srikaya Labu Ketan ya. Terus juga ada pizza gendus ya, pizza gendus, terus juga ikan salai. Tekwan, dadar jiwa, dan juga Mak Jorol ya. Jadi sedikit informasi buat Bapak Ibu, kalaupun nanti tidak terpilih ya sebagai pemenang jangan berkecil hati. Nanti juga akan ada sertifikat dari Siput Tribun sebagai tanda bahwa sudah ikut berpartisipasi. Dan kepada Bapak Ibu yang baik yang menang maupun yang tidak menang, kalau nanti emang kondisi kita sudah kondusif Ibu ya, jangan izinkan kami bertandang ya ke rumahnya, ke kantornya, kita nanti buat video, kita grebek dapurnya nanti ya, main ke tempatnya Bu Feni, Mas Arief, Bu Emma, tadi Bu Eren tadi di mana? Mbak Eren tadi di mana? Di Musi Banyuasin ya? Iya. Benar ya Mbak Eren di Musi Banyuasin? Di Palembang, Mbak Iren ini yang bikin Tekwan ya? Hah? Oh ini timnya Bu Emma, timnya Gandus, yang dari Gandus, yang posisinya lagi di Banyuasin. Kita disuruh ke sana Bu tadi Bu ya? Boleh kapan-kapan. Ya Mas Revi dan juga Ibu Eka nanti kapan-kapan kalau boleh ya kami main ke sana, kita buat video bareng nanti naik di YouTube. Oke, gimana teman Dewan Juri sudah bisa dikirim nilainya? Ini saya Budi. Halo? Untuk pengumuman juara saya Budi mau boleh mungkin ini untuk reka penilaian udah kita terima semuanya, Dewan Juri udah menyetorkan nilainya untuk hari ini di grup D udah didapat pemenangnya. Ini izin saya Budi Budi langsung yang akan mengumumkan. Lebih baik gini Bu, biar seru juara kedua diskusi dulu. Oke, masih berdiskusi. Oh, sengit sekali ini. Masih sengit sekali rupanya Ibu ya.
Ternyata Karena bagus-bagus galau, Ibu. Iya, jadi bingung Dewan Juri ya. Iya. Dari segi rasa lemak galau. Ya. Dari segi bentuk cantik galau. Iya, tampilannya Untuk oke ya. sebenarnya untuk bocoran aja sih. Jadi nilainya ini tipis semua. Jadi nilainya itu benar-benar apa ya? Benar-benar sama, ada yang mendekati. Jadi kita lagi diskusi mana yang terbaik dan mana yang layak untuk menjadi juara gitu. Silakan Sep. Karena pada akhirnya kita harus menentukan pemenang, Ibu ya. Ya. Tapi kita pastikan kepada para peserta bahwa semua penilaian itu kita lakukan secara jujur, adil dan juga objektif, Ibu ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh para peserta. Walaupun tadi salah satu dewan juri kita, Mbak Leni, ada siswa ya, siswa bimbingannya di sini dari mana tadi, dari Bayangkari kalau nggak salah. Itu tidak mempengaruhi penilaian ya, Bu ya, tetap hasil. Jadi kalau misalkan asin nggak kerasa, jujur dibilangin ya, tampilannya gimana, teksturnya gimana, jadi tepat sekali, Ibu. Objektif ya. Kita masih menunggu nih, sengit sekali penilaian karena bagaimanapun juga ini adalah lomba, Ibu. Dewan juri kita yang mewakili dari Sripot Tribun Lamanian ada kebingungan. Insya Allah nanti siapapun pemenangnya itu setiap dewan juri sudah punya penilaian yang sepakat, Bu ya. Sepakat ketok palu satu suara, Ibu ya. Nanti apapun keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat ya. Ya. Itu yang terbaik. Ini Masnya kenapa buka lemari? Oke, mau ngambil kabel, Ibu rupanya. Oke. Kita sedikit review, Ibu, bahwa untuk juara A di Pindang itu kemarin grup 09. Terus di grup B ada grup 07. Dan grup C ada grup? Ada 11. 11. Nah, hari ini jadi semuanya udah ganjil-ganjil semua nomornya yang menang. Apakah juaranya ganjil juga ini? Kalau hari ini mungkin grup genap ya. Kita nggak tahu ya. Kami berdua nggak tahu siapa pemenangnya, masih belum masuk nilainya di kita. Tapi nanti mohon izin saya Budi dikabarkan nanti menyebutkan juara pertamanya siapa. Dan nanti juara kedua Ira yang menyebutkan di sini mewakili Bu Leni ya. Kayaknya aku yang juara 2, Sep Budi juara 1. Iya. Puncaknya Sep Budi. Masih kita tunggu hasil penilaian kita di sini. Kita masih memantau deh di sini. Mungkin bisa disebutin untuk juara 2 dulu. Juara 2? Ya. Bentar kita cek dulu. Kita monitor dulu. Kita monitor. Mungkin kalau Mbak Ira yang nyebutin boleh ke belakang sama Mbak Maya mungkin. Oke. Ini nanti Ira silakan ke belakang dulu ya. Silakan ke Pusri dulu ya, atau mau ke mana? Karena kita mau memastikan dulu nilainya ini sudah benar ketok palu atau belum ya. Silakan Ira. Ya. Ira mau ke belakang ini dulu, ke belakang memastikan koreksi kita. Insya Allah nanti tidak ada yang jangan sampai ada miss ya, Ibu Ira. Oke, Ibu Ira sudah terbang ke tayangan bukan mengkoreksi sih, mengumpulkan nilai. Harap bersabar ya para peserta tim 16, 13, 18, 14, 15 dan 17. Untuk yang misalnya juara tapi nggak ada di Zoom meeting nanti kita akan kabarkan di ini. Untuk para peserta seperti yang saya bilang tadi, kita dari tim Lemanian UI terbuka jika para peserta ingin berkolaborasi dengan kita buat video atau mungkin ada tutorial atau resep atau produk yang mau dibagikan dengan kita nanti hubungin aja teman-teman dari Sripot Tribun kalau kita bisa kerjasama, kita datang ke tempat masing-masing. Tentunya nanti setelah kondisi dirasa jauh lebih aman ya. Sambil menunggu penilaian, Mas Ferry bisa dilihat di situ peserta nomor 16 masih ada standby, Mbak Feni. Ada Mbak Feni? Oke. Bisa dinyalain mikrofonnya. Ada yang mau saya tanyain kemarin dengan Mbak Feni. Oh ya, Mbak Feni mikrofonnya bisa dihidupin ya Mbak Feni. Bu Feni. Oke. Bu Feni asli dari Lahat ya Ibu. Di bagian mananya kalau boleh tahu? Kapling. Oh, jema kita ya? Jema kita. Oh, nyela itu. Jema Karot. Oh, Jema Karot. Cuman aku nih dari Pagar Alam, Bu. Kami ini aslinya Pagar Alam. Pagar Alam kan di mananya, Bu? Sandi Indragiri, samping Sapirius. Oh, aman bapangku Sandi Jarai. Anak siapa? Adikku kali Jarai itu. Kalau di Jarai kok Kak lagi sekayu ya? Aku cucu ngejahari Bu, kalau tahu. Kalau kenal. Jahari. Kami ini dek beradik Sandi Adam Abu Atik.
Belum pernah dengar Ibu. Kalau mungkin kenal ya, tapi Bukit Timur. Iya. Yang di video itu. Oke. Oke, sambil menunggu, terima kasih Ibu Feni ya. Karena Ibu Feni ini aslinya sebenarnya dari Pagaralam. Ya, susah nih ketemu jemu kita nih, keluar terus bahasa Pagaralam. Saya mau tanya lagi ke tim 13, timnya Mas Arif. Bisa dinyalain mikrofonnya, Mas Arif? Iya. Halo Mas Arif. Halo. Oke. Mas Arif, 2 tim yang nemenin itu staff juga kah atau anak murid juga kayak teman-teman di Poltek Par kemarin? Ya, ini kebetulan 2 ini mahasiswa. Oh, oke. Praktek di tempatnya Mas Arif ya? Betul, kebetulan ya. Karena itu kemarin tempat ruang praktek. Jadinya mereka ini emang kebetulan sekarang lagi ini kan, lagi WFH. Mereka lagi pada belajar di rumah. Memang kita panggil sengaja untuk datang berkreasi lah pas lagi liburan. Latihan depan kamera langsung ya, Mas Arif ya? Kapan-kapan datang, Mas Adam, ke Poltek Lembang ya. Siap. Oke. Thank you Mas Arif. Oke, gimana? Ibu Ira sudah mendarat kembali di sini landing ya. Ternyata anak muda juga bergogok pemirsa. Oke. Sekali lagi untuk para peserta, hasil pengumuman ini sudah jadi keputusan buat Dewan Juri. Tidak ada kolang-kaling. Kolang-kaling apa sih? Tidak ada hana itu, kong kali kong segala macam. Semua penilaian sudah kita komitmenkan secara jujur, adil dan objektif. Dan sebenarnya tidak ada yang menang yang kalah, Ibu ya. Yang ada adalah semua peserta sudah memberikan yang terbaik, membuktikan bahwa Sumatera Selatan bisa bersaing dengan kota-kota lain karena memiliki siapa yang batuk di belakang itu? Karena memiliki hasanah kuliner yang apa namanya luas sekali, Ibu ya. Oke. Banyak beragam ya. Kesepakatan tadi Ibu, kita akan mengumumkan juara kedua dan juara pertamanya nanti adalah Chef Budi mewakili Ica dan juga Bayangkari ya. Oke. Baik, disebutkan skornya Ibu ya. Di sini sudah didapat penilaian penilaian untuk lomba masak virtual di grup D pemenangnya. Bentar. Apa? Halo, masih aktif semuanya? Masih. Masih ya? Oke. Ya. Saya akan mengumumkan pemenang juara kedua dari kategori kudapan lomba masak virtual dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. Pemenangnya juara 2 dengan skor yang diperoleh adalah 760 dari kelompok berapa? Dari kelompoknya 16. Untuk timnya Ibu Feni ya, yang tadi bikin dodol. Itu juara 2. Dengan nilai berapa tadi, Bu? Dengan skor nilai 760. 760. Selamat ya. Selamat. Juara 2 ya. Mana Bu Feni? Oh, itu ada, masih ada Ibu ya. Bu Feni. Selamat Ibu. Juara 2. Kita hari ini, alhamdulillah. Terima kasih. Anak gadis Ibu. Ya, boleh. Oke. 2. Anaknya 2. Tahan dulu saya Budi. Sebelum mengumumkan juara kedua lagi. Juara pertama kita ulang lagi bahwa juara pertama ini nanti jangan lupa ya akan ikut demo masak. Di hari jadi di Puncak. 1 Juli ya. 1 Juli di Pakri. Palembang. Di Pakri, insya Allah. Nanti kita akan hubungi lagi untuk masalah schedule segala macam ya, insya Allah nanti ya. Dingin tangan aku. Oke, kami serahkan tahta penyambutan juara 1 kepada Chef Budi. Silakan Chef. Boleh. Terima kasih. Mungkin akan saya review sedikit ya. Jadi biar para peserta ini nggak terlalu kenapa saya gunakan karya saya gitu ya. Rata-rata dari 6 peserta ini memang memiliki nilai sendiri masing-masing. Jadi mungkin kalau yang dilombakan dadar jiwa mungkin semua orang tidak akan sama hasilnya. Tapi karena ini variasi makanan dengan 6 jenis kudapan yang berbeda, maka kita akan putuskan ada sedikit penyelesaian lidah kita masing-masing. Dari majoral, tekwan, terus dodol, terus srikaya, ini memberikan cita rasa yang berbeda. Cita rasanya sangat berbeda. Ya. Karena itulah
kami sepakat memang agak ulet untuk menentukan juara ini, ya. Ya siapapun yang beruntung itulah yang mungkin beruntung untuk hari ini, tapi kita nggak tahu untuk kedepannya. Ya. Jadi karena ini sistemnya penilaian harus dipilih mana yang juara dan mana yang harus gugur, makanya kita harus ambil positifnya aja. Ya. Untuk Mas Subah kami apresiasi yang sangat tinggi, ya. Untuk dodolnya juga kita acungkan jempol karena memiliki rasa yang unik, dengan rasa ada duriannya. Terus untuk Srikaya juga jarang-jarang Srikaya itu bisa dipotong, biasanya harus disendok gitu. Dengan teknik yang sama tapi hasilnya sangat luar biasa, teksturnya lembut, jadi kalau dipotong nggak hancur. Terus Tekwannya juga punya ciri khas tersendiri, walaupun katanya belum dijual di UMKM atau dijual di kaki lima, tapi memberikan kenikmatan tersendiri karena kemarin Mas Adam juga habis 1 mangkok gitu kan. Gandu Sep. Oke, maaf sebelumnya. Dengan ini kami putuskan bahwa pemenang untuk hari ini dan mewakili kudapan untuk ikut demo bersama Ibu Kapolda, kita putuskan dengan nomor 13. Dengan skor berapa, Chef Budi? 700. Dengan 68. 768. Kenapa tadi ada apa, kita diskusi dulu ya dengan Dewan Juri, rupanya karena beda tipis ya. Boleh mungkin bisa dikasih sedikit garis besar kenapa akhirnya tim Dewan Juri memutuskan untuk memberikan juara 1 kepada itu pemilih lomba. Nah, mana Chef Budinya tadi? Bahunya banyak kecinguan ini. Ya, buat tim yang lain ya, tim 16. Tim 16 sebagai juara kedua, timnya Ibu Feni dengan dodol, dan juga juara satunya adalah timnya Mas Arif dengan Srikaya. Buat tim 18 Pak. Sekedar bocoran aja. Bawah nilai, sekedar bocoran bahwa nilai ini memang tipis dan sama. Jadi tadi ada nilai yang sama. Jadi kita putuskan dari rasa. Jadi sekali lagi kalau yang tidak terpilih menjadi juara kedua itu adalah karena rasanya dengan skor 3 juri ini ada penurunan nilai gitu. Jadi seandainya nilainya 250, tapi dari segi rasa dari 3 juri ini ternyata pemenang juara 2-nya harus ditentukan si A karena nilai dari rasanya memang tinggi gitu. Jadi bukan karena pengaruh keseluruhan skor, tapi karena tadi ada kesamaan skor, makanya kita tentukan dari segi yang terakhir, yaitu segi rasa. Karena dalam segi penjurian, bahwa rasa adalah nilai tertinggi, nilai pamungkas, gitu. Dari segi nilai pamungkas inilah yang kita menjadi acuan bahwa kita tentukan si pemenang harus si A dan si B. Gitu. Benar sekali. Ya, pada akhirnya juga semua penjurian tadi sudah benar-benar diperhitungkan dengan matang. Objektif ya tentunya. Seperti diketahui tadi Dewan Jurinya bukan hanya dari Bayangkari saja, melainkan dari Ica yang diwakili Chef Budi, dari Sri Putri Bunamanian Oi. Kita sudah menyepakati bahwa juaranya adalah tadi Mas Arif Marna dan teman-teman dan juga Mbak Feni dengan Dodol dan Srikaya gitu ya. Oke. Terima kasih banyak buat para peserta yang sudah join di Zoom meeting kita pada hari ini. Kita sudah dapatkan juaranya. Untuk Mas Arif, nanti kita akan hubungi lagi setelah ini ya. Untuk tim yang belum beruntung bisa ditunggu ya di partisipasinya di event selanjutnya ya. Benar sekali Ibu. Kalau nanti mau berkolaborasi dengan Lemanian, oh ya jangan sungkan kontak kami ya. Jatuhi ya. Jatuhi, insya Allah kita bantu nanti dan Ibu ya. yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Benar sekali Ibu. Terima kasih banyak untuk semua peserta tim 16, 13, 18, 14, 15, 17. Bagi kita semua teman-teman adalah pemenang. Karena kenapa sudah ikut memperkenalkan ya Hasanah kuliner di Sumatera Selatan. Ya. Akhir kata kita pamitan dulu mewakili Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel, Lemanian Oi. Saya Ira Mak Jorol.
Saya Sadam Srikayo. Pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di final ya. Iya. Tanggal 23 hari Selasa. Bye-bye. Pantang pulang. Sebelum kenyang. Dia. Bye-bye. Bye-bye. Live streamingnya udah selesai nih. Iya, jangan lupa nonton di Let's